Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mari kita ngalur cerita anime baru lagi di tahun 2024 berjudul The New Gate. Anjay. Ya, anime ini pasti bakalan bikin kalian betah deh, soalnya sang MC sangat overpower bro. Jadi temanya itu tentang sebuah game virtual yang dimana para pemain terjebak di dalam game tidak bisa logout sebelum menyelesaikan gamenya. Tapi ketika sang MC telah mengalahkan bos akhir, semua orang berhasil logout sementara dirinya sendiri tidak bisa. Dan di ketika itu muncul sebuah gate baru. Waduh, seperti apa ya kisah selanjutnya? Pasti kalian kagak penasaran deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gaskan saja. Rau. Berlatar sebuah game generasi terbaru dengan teknologi tercanggih bernama The New Gate. Game ini sangat populer di kalangan pemuda yang suka berhayal ingin menikmati dunia fantasi, yang dimana di dalam game ini disediakan kebebasan untuk berpetualang dengan karakter ras yang cukup lumayan banyak. Uniknya, game ini bisa mengobati para pemuda yang tercandu judai seli, terlilit bang emok, konsumsi terigu berlebihan, bahkan kecanduan ingin punya istri banyak. Ya, itu karena game ini bukannya hanya bisa dinikmati dalam segi bertarung saja, melainkan kita bisa menikmati kekayaan dengan jalur perdagangan. Bahkan bisa menempas senjata legendaris secara individu. Ya, intinya mah game ini penuh kebebasan bagi para pemain. Dengan kata lain, game ini sangat cocok bagi para pemuda yang ingin berobat karena bernasib naas terkecimplung hitamnya dunia, anjay. Namun suatu hari game ini malah menjadi game kematian, yang dimana para pemain tidak bisa logout, dan jika mati di sini sama saja mati di dunia nyata. Nah, mari kita perkenalkan dulu sang MC kita yang sangat jago bernama Shin. Kemampuan yang ia miliki bukanlah abal-abal alias pemain pro top global yang mampu menyaingi Bang Pascal. Seperti yang kita lihat, Shin yang bertekad ingin menyelamatkan semua orang, berpamitan pada semua rekan-rekannya akan bertarung sendirian melawan bos akhir. Ya, ketika melawan bos akhir, awalnya Shin agak kewalahan gitu ya, karena sang bos akhir memiliki pemulihan yang cepat. Meski begitu, Shin tetap maju menggunakan pedang bulan yang bisa memanjang dan menghancurkannya dengan sekali serang. Nah, setelah bos akhir telah kalah, sistem memberitahukan bahwa game ini telah berakhir dan para pemain bisa logout. Seperti yang kita lihat, data para pemain mulai menghilang satu persatu, hingga terakhir tersisa cuma Shin seorang. Tapi tiba-tiba muncul sebuah pintu terbuka lebar membawa Shin ke dunia virtual yang baru. Ya, di sini Shin cukup terkejut gitu ya, apalagi ketika melihat levelnya naik secara drastis. Tapi apesnya, tanda logout sudah menghilang. Dengan kata lain, Shin masih terjebak di dunia virtual ini. Nah, di sini Shin agak heran kenapa dunia ini terlihat sangat realistis, tidak seperti sebelumnya. Lantas Shin ingin mengecek markasnya dengan sebuah item lalu mengikutinya. Nah, di sini Shin agak bingung karena tempat ini jadi sedikit berbeda. Tapi untungnya rumahnya masih utuh, tidak ada yang berubah. Tiba-tiba ada keributan, para om-om memaksa seorang ciwi keluar dari perlindungan rumah. Dan ketika dihampiri monster bagong, para om-om langsung kabur. Alhasil mau tak mau Shin harus bertindak. Ya, hanya dengan sekali pukul langsung tumbang. Dan si Ciwi ini sangat terheran ketika Shin mengatakan aku pulang. Ya, karena Shin merupakan seorang penyelamat, si Ciwi pun membawa Shin ke dalam rumah, lalu memperkenalkan diri bernama Tiara Lucen. Nah, keduanya sangat kebingungan gitu, karena tidak saling mengenal, tapi Shin tahu rumah ini sebagai sang tumbulan. Apalagi ketika Tiara menyebutkan nama Seni Riser, dan Shin di sini sangat mengenalnya karena Seni merupakan karakter pendukungnya. Nah, ketika ditanya keberadaan Seni, Tiara menolak memberikan informasi kepada pihak asing, karena Seni merupakan gurunya. Dan tugas Tiara di sini hanya menjaga toko ini, tapi Tiara juga bisa menyampaikan pesan dari pelanggan untuknya dengan biaya 1000 jule. Tapi ketika dikasih 1 koin, Tiara langsung terkejut karena Shin mengeluarkannya dari kotak barang, yang dimana hanya raja-raja dan spesies tertentu yang bisa menggunakannya. Bukan hanya itu, koin yang diberikan Shin sangat berharga, seharga 10 miliar jule. Waduh. Ya, di sini Shin agak bingung gitu karena dulu koin itu nilainya sangat kecil loh. Ada apa ini? Kenapa dengan dunia ini? Nah, di sini si Tiara malah makin terkejut ketika Shin mengatakan bahwa dirinya merupakan ras manusia tertinggi. Itu karena setahunya ras manusia telah lama punah sejak 500 tahun yang lalu, yang telah menjadi sejarah di dunia ini. Dengan kata lain, dunia ini merupakan dunia 500 tahun setelah game selesai. Nah, sebagai bayaran atas informasi tersebut, Tiara diizinkan untuk mengambil koinnya. Awalnya malu-malu gitu ya, menganggap Shin terlalu bodoh memberikan uang sebanyak itu gitu. Tapi lumayan lah. Ini nih, kalau Ciwi dikasih uang senyumnya itu berdamage banget ya teman-teman. Halah bang, gak usah curhat bang. Itu bang, lihat bang, si Shin matanya kemana bang? Normal lah, normal. Namanya juga cowok.
Nah, di sini Tiara terheran kenapa Shin bisa tahu dirinya merupakan seorang elf, padahal gurunya telah memberikan sihir ilusi agar orang tidak bisa menyadarinya. Jelas Shin heran kenapa harus ditutupi dengan sihir ilusi gitu. Kamu tuh cantik loh. Iya bang, cantik bang, gede bang. Apanya? Jaga ucapan, jangan senonoh, jangan yang aneh. Kita harus serius dulu, harus fokus. Nah, jadi si Tiara ini emang udah gede. Bukan, maksudnya si Tiara ini memiliki rambut berwarna hitam menandakan sebuah kutukan, pembawa malapetaka. Makanya sang guru menerapkan sihir ilusi agar tidak ada yang tahu identitas Tiara. Bukan hanya itu, toko ini pun dilindungi sihir pelindung. Itu artinya ketika keluar dari pelindung, para monster akan auto menyerang, seperti kejadian yang tadi, karena Tiara terkutuk sebagai pembawa malapetaka. Tapi tenang Tiara, santuikan, jangan gelisah, jangan risau. Ada Shin yang OP di sini. Shin memiliki skill analisa X. Setelah diidentifikasi, ternyata Tiara mendapatkan berkah kutukan. Langsung dimurnikanlah semurni-murninya. Tuh kan jadi murni. Tapi rambutnya tetap hitam bro. Dan yang kembali memutih cuman segitu doang. Ya meski cuman segitu, Tiara sangat teramat senang. Karena sudah 100 tahun lamanya ia merindukan rambut peraknya. Yang dulu sebelum terkena kutukan gitu. Nah, untuk membuktikan kutukannya sudah hilang, Shin membawa Tiara keluar melewati batas pelindung. Dan hasilnya tidak ada monster yang datang alias aman. Jelas senanglah itu si Tiara, karena sudah lama sekali Tiara tidak melihat dunia yang indah ini. Nah, ketika kembali ke rumah, Shin mulai berpikir akan mempelajari dunia ini lebih jauh. Dan jika guru Tiara adalah seni, karakter pendukung Shin, itu artinya yang lain juga masih ada. Nah, karena Shin sudah dianggap orang baik, Tiara memberikan sebuah surat pengantar untuk mempermudah Shin memasuki kerajaan Baileric. Tapi si Tiara kenapa malu-malu gitu ya? Singkat cerita, kini Shin telah memasuki wilayah kerajaan tanpa harus mengantri pertalit. Bukan hanya itu, Shin dikawal oleh seorang kesatria hingga sampai ke tempat serikat petualang. Bahkan ketika mendaftar pun Shin benar-benar dipermudah dilayani resepsionis yang cantik, bahkan kembar loh. Jadi yang tadi itu Selika dan yang ini Selici. Nah, setelah selesai mendaftar, lagi-lagi Shin beruntung langsung dilayani oleh Selika. Bahkan ditemani makan. Waduh, bagus banget tuh pengaruh surat pengantar ya bro. Bang, gue mau surat pengantar bang, please bang. Diem lagi, serius, jangan ganggu dulu, jangan ganggu dulu. Tiba-tiba Selika berbisik ingin melihat keaslian surat pengantar. Dan sungguh kagetnya Shin ketika mengetahui yang di belakangnya itu merupakan ketua serikat. Nah, setelah dibawa ke sebuah ruangan, Shin menunjukkan surat pengantarnya. Dan pengecekan keasliannya itu cuma ditempel. Dan karena suratnya itu geger-began, sudah dipastikan asli. Nah, karena Shin belum tahu kegunaannya, Pak Ketu yang bernama Barlukheim menjelaskan bahwa surat itu sangatlah penting. Bisa mempermudah segala urusan kecuali urusan rumah tangga. Dan hebatnya surat itu bisa mempertemukan Shin dengan sang raja. Intinya surat tersebut sangat terpercaya, dan ingat banyak orang yang mengincar. Maka dari itu Pak Ketu berharap Shin bisa menjaganya dengan baik supaya tidak jatuh pada tangan si botak. Apaan sih bang? Gak lucu bang, garing bang. Gitu aja marah. Dah lah bang, jangan banyak bercanda bang. Ya udah, lu aja yang lanjutin. Ya udah bang. 月の祠に認められた者同士目させてもらおうかな。Nah, setelah itu pemirsa, si Shin langsung tidur di penginapannya. Lalu singkat cerita, Shin terbangun di pagi hari, berharap bangun di dunia asal, tapi nyatanya tidak pemirsa. Ya, mau tak mau Shin harus menjalani kehidupannya di dunia ini. Nah, agar tidak terlalu mencolok, Shin mengubah perlengkapannya dengan perlengkapan biasa. Karena jika tidak begitu ya, si Shin ini akan dianggap aneh karena masih sebagai petualang pemula gitu ya, berperingkat G alias rendah. Secara gitu ya pemirsa, perlengkapan si Shin itu sebelumnya itu terlalu edan pemirsa. Nah, karena masih petualang pemula, Shin hanya mengambil misi mengumpulkan rumput hek yang ada di halaman tetangga. Nggak gitu ceritanya, nggak ada tetangga-tetanggaan. Udah bang, nggak usah ngeganggu bang, diam aja lu bang. Nah, singkat cerita ya pemirsa, Shin sudah berada di dalam hutan. Tapi setelah 3 jam mencari, Shin belum juga menemukan satupun rumput. Yang ia temukan malah sesosok monster jirah yang terlihat sangat kuat pemirsa, bernama Skullpacejek. Skullpes. Bacot lu bang. Ya pokoknya mah pemirsa, monster itu sangat edan, berlevel 359. Nah, karena teringat gosip yang beredar banyak korban dibunuh monster tersebut, Shin tidak akan tinggal diam dan langsung menyerang. Tapi Shin agak kewalahan pemirsa. Soalnya si monster memiliki pedang yang sangat bagus, memiliki atribut cahaya. Sedangkan Shin hanya memakai pedang yang dibeli di warung Pak Asep, jadinya tidak mempan sama sekali pemirsa. Sontaklah Shin mengeluarkan skill limit up, sehingga hanya dengan sekali sebet, ya, si monster langsung tumbang pemirsa. Tapi pedangnya itu terlempar jauh ke langit hingga sampai ke dalam istana. Dan ada Ciwi yang udah gede, dewasa, sangat terkejut. あの体験ちょっと欲しかったのに。楽しくなってきたな。
飛ばした犯人の特定も早急にな。件ですが、いかがなさいますか。ったのは一体何者なのか。Apaan sih ngomongnya gede-gede mulu? Udah, diem aja. Lah bang, lagi seru-serunya bang. Udah. Nah, setelah kembali ke kota, Shin begitu terkejut melihat para warga yang berkerumun. Si Ksatria pun menjelaskan bahwa para petualang itu korban akibat serangan dari monster Skull Pass. Sontaklah Shin jadi teringat ternyata gerobak yang tadi itu merupakan milik mereka. Tapi yang dikejutkan di sini, si Ksatria sedang mencari info siapa yang melemparkan pedang hingga masuk ke dalam kastil. Ya, di sini Shin berbohong bilang tidak tahu karena tidak mau terkena masalah. Nah, ketika kembali ke dalam serikat petualang, terlihat banyak petualang berkumpul. Kata Selika, para petualang sengaja dikumpulkan untuk melakukan misi darurat karena kemunculan monster Skull Pass di dekat kerajaan. Sontaklah Selika langsung terkejut ketika Shin mengatakan bahwa monster yang dimaksud sudah dibunuh. Tapi terlalu dekat tuh, jadi malu kan? Nah, tak lama Els datang meminta Shin untuk tidak menggoda rekan kerjanya gitu. Salah paham nih. Ya, di sini Selika langsung memberitahu Els bahwa Shin terlalu edan, berhasil mengalahkan Skull Pass. Jelas kaget lagi ya, soalnya untuk mengalahkan monster tersebut memerlukan petualang setingkat rank B. Nah, di sini Els terheran kenapa bisa Skull Pass muncul di hutan utara. Tapi ketika mendengar monster itu berlevel 359, Els makin terkejut. Langsung menyuruh Selika untuk menganalisa keaslian batu sihir yang diberikan Shin. Ya, karena ini bakalan terlalu mencolok, Shin meminta Els untuk merahasiakan perihal ini. Nah, sambil menunggu hasil analisa, Shin makan dulu dan seperti biasa dilayani kembaran Selika. Tapi tiba-tiba situasi mulai hening ketika muncul seseorang. Dan anehnya orang itu duduk di mejanya Shin. Ya, Shin di sini santuy-santuy saja gitu ya, tidak merasa tegang sedikit pun. Menyapa orang ini dengan santuy bernama Wilhelm Apis, berlevel 188. Dan Shin juga tahu tombak yang dibawanya itu merupakan senjata legendaris yang disebut tombak Venom. Dan tak ada angin apa gitu ya, tiba-tiba Wilhelm di sini menyombongkan dirinya sebagai pemburu undead dan mendapatkan julukan sebagai Wilhelm Vampir. Dan ketika Wilhelm mengatakan bahwa orang-orang takut kepadanya, Shin beranggapan mungkin itu karena wajah Wilhelm yang pucat jadinya pada takut gitu. Jelaslah orang-orang yang mendengarnya gitu ya, menganggap Shin bodoh mau cari mati. Oh, santuy dulu, siapa yang cari mati di sini kawan-kawan? Nah, kali ini Wilhelm menyombongkan tombaknya yang memiliki skill drain alias menyerap energi lawan. Untungnya suasana yang panas ini kembali segar dengan kehadiran sel Melon bang, melon. Dimsat. Ya pokoknya mah melon di sini. Dah lah. Nah, karena ingin mempelajari dunia ini lebih jauh, Shin datang ke perpustakaan lalu membaca buku sejarah kerajaan Baileric. Ternyata kerajaan ini sudah berdiri 511 tahun. Sementara menurut Tiera, kejatuhan agung alias hilangnya para pemain logout terjadi di 500 tahun yang lalu. Nah, untuk jenis ras di dunia ini masih sama seperti di dalam game yang dulu gitu ya. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Pak Ketu dan para petinggi lainnya mulai rapat membicarakan soal Skull Pass yang telah dikalahkan. Dan orang yang mengalahkannya itu hanya mendapatkan batu sihir saja, alias tidak mengambil item-item lainnya dari Skull Pass. Agak aneh sih, tapi analisa menyatakan bahwa batu sihir tersebut benar-benar berlevel 359 setingkat level King. Nah, di sini si Ksatria meminta menyebutkan siapa orang yang mengalahkan Skull Pass. Si ketua bilang tidak boleh karena orang yang dimaksud meminta untuk merahasiakan identitasnya. Nah, karena penasaran, si Ksatria mencurigai bahwa orang itu merupakan orang yang telah melemparkan sebuah pedang hingga ke kastil karena kejadiannya itu bersamaan dengan kalahnya Skull Pass. Karena ditanya pedangnya seperti apa, si Ksatria menjelaskan bahwa pedang tersebut merupakan pedang legendaris melebihi pusaka negeri. もしくはそれ以上の技物です。少々困ったことになっておりまして。国宝並みというと困ったこと？ Kembali pada Shin yang sedang ngahuleng sambil makan cilok. Karena ada bocil ngeces gitu ya, dikasih lah itu cilok. Seneng lah dia. Ternyata bocil ini merupakan kenalan Wilhelm. Bukan anaknya sih, tapi melainkan anak panti asuhan yang harus dijemput oleh Wilhelm. Dan bocil itu bernama Millie. Di sini Wilhelm agak heran gitu ya, kenapa Millie bisa langsung akrab dengan Shin, padahal Millie adalah anak yang pemalu. Lantas ketika diajak pulang, Millie berbisik pada Shin, meminta tolong selamatkan dia di hutan utara. Nah, ketika di kamar, Shin terus memikirkan kenapa Millie meminta tolong menyelamatkan rubah. Dan yang paling diherankannya itu, kenapa Millie meminta tolong pada Shin yang baru ia kenal. Tiba-tiba Shin jadi teringat cara mengontek seni. Alhasil esok harinya, Shin langsung menemui Tiera. Duh, udah kangen ya aku sama si Tiera. Gak usah bacot bang, serius bang. Apaan sih, jelas amat lu. Nah, di sini Shin menunjukkan sebuah pedang, meminta Tiera untuk menunjukkannya pada Seni jika sudah pulang. Dan bilang padanya, jika ingat ini, temui aku. Tapi di sini Tiera malah terkejut karena pedang tersebut merupakan pedang kuno alias pedang bulan biru. Tapi si Tiera makin terkejut ketika Shin menjelaskan bahwa pedang tersebut terbuat dari material monster legendaris dan penggunanya itu sangatlah terbatas. これって遠心多級の武器。ってどうしたティエラ？
全然大丈夫に見えないって。 Nah, kemudian Shin memberikan sebuah surat sihir yang bisa menyampaikan pesan jarak jauh. Tapi entah kenapa Shin mencoba mengirim pesan berkali-kali gitu ya pada Seni, hasilnya selalu gagal. Lantas Shin mencobanya pada Tiara dan ternyata hasilnya terkirim. Ya, sepertinya surat sihir tersebut berlaku pada orang yang pernah bertemu di dunia ini, alias bukan di dunia game sebelumnya. Nah, karena Tiara meminta, Shin memberikan sebagian surat untuknya. Dan ketika Shin telah pergi, Tiara mencoba mengirimkannya pada sang guru alias Seni. Kembali pada Shin yang sudah berada di hutan utara. Tak berlangsung lama terdengar suara meminta untuk pergi. Ya, Shin yang sudah segala tahu ya, tetap berjalan dengan santuy karena suara tersebut merupakan barir pelindung hutan ini. Dan untungnya Shin sudah kuat mental alias tidak berpengaruh. Singkat cerita, Shin telah sampai di sebuah kuil dan suara-suara bisikan kini sudah menghilang. Dengan kata lain, kuil ini merupakan pusat dari barir tersebut. Lalu ketika masuk ke dalam kuil, terlihat ada sosok rubah di tengah lingkaran sihir. Dirasa bukan jebakan, Shin langsung mendekat. Dan karena si rubah itu terkena sebuah kutukan, Shin sang ahli pemurni dari segala murni langsung memurnikan si rubah semurni-murninya hingga murni. Alhasil si rubah yang sudah murni langsung sehat kembali karena murni. Tapi kemurnian itu malah memancing para monster undead berdatangan. Ya, bagi Shin sang ahli kemurnian, mereka itu mudah dan langsung dibantai menggunakan senjata tombak. Tapi masih ada dua musuh yang tersisa di minimap, yang ternyata itu merupakan patung penjaga. Level 674. Ya, ternyata para patung itu terselimuti miasma hitam membentuk sosok monster serigala. Dan seperti biasa bagi Shin ini mudah menghindari serangan mereka lalu menerapkan Shadow Beam untuk mengikat. Tapi si monster langsung mengeluarkan sihir kabut kegelapan membuat pandangan Shin menjadi gelap gulita. Dan untungnya Shin masih bisa merasakan serangan mereka. Tapi jika begini terus, si rubah kecil akan terkena miasma. Dan Shin tidak bisa mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Itu karena takutnya mengenai si rubah kecil. Teringat sebuah lingkaran sihir, Shin menaruh si rubah kecil di dalam lingkaran pelindung. Dan kali ini Shin bisa mengeluarkan kemampuannya tanpa beban apapun. Jelaslah, si rubah kecil langsung seneng banget tuh. Tapi di sini Shin cukup terkejut karena masih kecil sudah berlevel 211. Dan hal yang paling mengejutkan di sini, si rubah kecil merupakan monster tingkat tinggi elemental. Waduh, dapat hoki nih. Apalagi si rubah kecil itu lucu banget. Di sisi lain kita diperlihatkan sosok Seni yang menerima surat dari Tiara. Dan Seni di sini sangat terkejut sambil mengatakan Master. Lanjut, nah karena saat ini Shin akan kembali ke guild agar tidak ada terjadi kegaduhan untuk menyembunyikan level si rubah. Shin meminta si rubah untuk membuat kontrak dengannya dan untungnya si rubah mau melakukan itu. Alhasil kini si rubah telah resmi menjadi peliharaan Shin dan diberi nama Yujuha. Tiba-tiba muncul sebuah pesan dari Tiara mengatakan bahwa ia telah mengirim pesan dan telah terkirim pada Seni. Jelas Shin lega mendengarnya, tapi untuk saat ini Shin akan kembali dulu ke guild. Singkat cerita ketika sampai di guild, ini si kembar malah rebutan ingin melayani Shin yang ganteng dan OP. Jelas jadi nggak enak lah tetangga. Si Shin maksudnya. Namun di sini Shin merasa lega karena keberadaan Yujuha tidak menjadi kegaduhan di sini. Nah, karena nganggur, Shin mengambil sebuah misi di papan bor dan kebetulan sekali ada sebuah misi dari panti, lebih tepatnya gereja, mencari pengguna skill untuk diwariskan. Karena pastinya berhubungan dengan Millie, Shin langsung mengambilnya dan langsung pergi ke gereja. Ketika sampai, Shin langsung disambut hangat oleh seorang sister. Dan karena Shin memiliki keperluan dengan Millie, si sister ini langsung mempertemukan Shin dengan Millie di sebuah ruangan khusus. Karena Shin terlihat akrab alias dianggap orang baik, sister merasa lega dan langsung memperkenalkan diri bernama Tria. Ya, sebelum membicarakan soal misi, Shin ingin memastikan apakah rubah yang dimaksud adalah rubah yang ini. Millie bilang iya. Dan Yujuha sangat berterima kasih karena berkat Millie dirinya berhasil diselamatkan. Nah, setelah itu barulah Tria menjelaskan tentang misi yang sebenarnya, yang dimana Tria membutuhkan orang yang memiliki skill pemurnian untuk diwariskan pada sister di gereja ini. Ya, bagi Shin sang ahli pemurnian
dengan semurni-murninya gitu ya. Skill pemurnian adalah skill yang sangat gampang. Jelas Tria sangat senang mendengarnya dan berharap Shin bisa menerima misi tersebut. Tapi Shin meminta sebuah persyaratan. Bukan soal uang, melainkan ingin sebuah info, yaitu kemampuan apa yang dimiliki Millie. Ya, intinya di sini Shin penasaran kenapa Millie tiba-tiba menyuruh Shin untuk menolong Yujuha. Seperti semacam memiliki kemampuan khusus. Tapi Tria nampak kebingungan karena hal itu merupakan sebuah rahasia besar di gereja ini. Namun ketika Millie berkata bahwa Shin adalah orang yang baik di matanya, sontaklah Tria memberitahukan bahwa Millie sebenarnya memiliki kemampuan gambaran prediksi yang disebut pembaca bintang. Pantesan dirahasiakan. Soalnya kalau orang-orang tahu soal kemampuan Millie yang sebenarnya, sudah dipastikan Millie akan menjadi incaran. Makanya Tria merasa terbantu dengan kehadiran Wilhelm yang selalu menjaga Millie dari siapapun yang mencoba mengorek info tersebut. Dirasa infonya sudah cukup, Shin setuju akan mengajarkan sihir pemurnian semurni-murninya. Tapi ternyata bukan untuk Tria, melainkan untuk sister lainnya, yaitu cucu dari pendeta. Sontaklah Shin bergumam di dalam hati bahwa gereja ini sedang dalam situasi yang sulit. Nah, setelah itu Shin nongkrong dulu sebentar di luar sambil melihat para bocil panti yang lagi main sama Yujuha. Ketika Yujuha menghampiri, Millie begitu senang karena sedari tadi pengen ngelus sepuasnya. Tapi ketika Shin melambaikan tangan, para bocil langsung lari ketakutan. Loh, kok begitu? Nah, tak lama kemudian datang Ciwi, bukan sister sih, tapi ia sangat berterima kasih karena kabarnya Shin akan menyelamatkan panti asuhan ini. Jelas Shin heran apa hubungannya dengan gereja. Ternyata jika pendeta diambil alih oleh orang luar, panti asuhan ini akan segera dihancurkan. Dan untuk mencegah hal tersebut, cucu pendeta yang bernama Lazia harus menjadi penerus di gereja ini dengan cara harus memiliki skill pemurnian. Oh, begitu rupanya. Nah, di sini Shin penasaran seperti apa orang luar yang ingin menguasai gereja ini. Kata si Ciwi ini, dia nampak seperti babi yang dibutakan uang. Sontaklah Millie berkata bahwa Shin pasti akan membantu dan panti asuhan ini akan baik-baik saja. Ya, di sini Shin agak heran melihat si Ciwi yang langsung percaya apapun yang diucapkan Millie. Dengan kata lain, apapun yang diucapkan Millie selalu benar. Nah, setelah Lazia datang, Shin langsung diperkenalkan. Ternyata Lazia ini orangnya suka keceletot lidah. Ya, intinya mah di sini Shin akan mengajarkan skill pemurnian. Tapi tiba-tiba Wilhelm datang, mencurigai Shin sebagai orang yang jahat, bahkan menodongkan tombaknya untuk menjaga rahasia kemampuan yang dimiliki Millie. Ya, untungnya di sini Wilhelm bisa tenang karena sangat percaya dengan ucapan Millie yang menyebutkan bahwa Shin adalah orang yang baik dan akan membantu. Nah, barulah Shin memberitahu cara mendapatkan skill pemurnian, yaitu dengan menggunakan bola doa suci. Dan harus mengalahkan 200 monster undead yang memiliki level 150 lebih. Jelas pada heranlah semuanya, karena hal tersebut sangatlah sulit meski Shin bilangnya akan membantu. Ya, pokoknya mah di sini Lazia dibuat terbengong. Meski begitu, Lazia tetap harus yakin dan harus berusaha. Ya, di sini Wilhelm bergumam di dalam hati bahwa dirinya sangat penasaran siapa Shin. Kok bisa gitu ya dengan santunya ingin membawa Lazia yang pasti akan menjadi beban di medan tempur. Nah, ketika Shin berjalan di koridor, Wilhelm datang meminta Shin untuk berbincang sebentar sambil makan. Di sebuah kedai, Wilhelm langsung to the point bertanya apakah Shin merupakan orang yang terpilih. Lebih tepatnya orang yang terlahir langsung memiliki bakat dan pengetahuan dari dunia luar. Mungkin maksudnya itu reinkarnasi ya. Ya, pokoknya mah di sini Shin hanya bisa bengong sambil memikirkan apakah dirinya reinkarnasi atau bukan. Jika dipikir-pikir, biasanya reinkarnasi akan menjadi seorang bayi, tapi Shin di sini tidak mengalami hal itu. Namun soal ingatan, Shin masih mengingat dunia yang sebelumnya. Ya, karena Shin terlihat kebingungan, Wilhelm tidak lagi membahas soal itu. Lantas Shin bercanda, menyebut Wilhelm seperti pahlawan panti asuhan. Jelas kesel itu si Wilhelm. Soalnya dirinya itu hanya membenci para babi rakus yang mencoba merebut hak anak-anak yatim. Dan Wilhelm tidak suka melihat anak-anak menangis. Tiba-tiba muncul sebuah pesan dari Tiara, yang ternyata Seni sudah membalas suratnya. Dan ngerinya, Seni melontarkan banyak pertanyaan yang sangat banyak sekali. Waduh, kayaknya si Seni itu udah mulai tahu deh Shin datang lagi gitu ya. Nah, ketika mencet notif, keluar sebuah surat pengantar. Sontaklah Wilhelm mengeluarkan surat pengantar yang sama. Dan untuk membuktikan keasliannya, langsung ditempel hingga gegerebegan. Itu artinya surat mereka berdua adalah asli. Singkat cerita, Lazia kini dibawa ke sebuah tempat keberadaan para undead. Dan tak lama kemudian para undead pun hadir. Langsung ditangkaplah dengan sebuah skill pelindung oleh Shin. Dan di ketika itu, Lazia melakukan last hit dengan sihir heal.
Lalu ketika muncul lagi para undead, Wilhelm ikut bertempur memotong kaki undead, dan Shin juga ikut bertarung memotong para undead, sehingga Lasia bisa melakukan last hit agar levelnya cepat naik. Lanjut, kini mereka semua telah sampai di sebuah tempat yang dilapisi pelindung biru. Itu artinya wilayah selanjutnya ini adalah wilayah para undead level tinggi. Nah, di sini Shin melihat ada 2 titik gerombolan undead. Alhasil Wilhelm dan Shin berpencar membagi 2 kelompok, yang dimana Wilhelm pergi sendirian, sedangkan Shin tetap bersama Lasia. Ya, meski Lasia di sini agak soak-soak gimana gitu ya, namun ia senang karena dengan begini levelnya bisa cepat naik dan sebentar lagi Lasia akan mendapatkan skill pemurnian. Tak lama kemudian Wilhelm datang membawa undead yang remuk, membuat Lasia teriak, terlalu buyatak. Lanjut, di sisi lain kita diperlihatkan si Ciwi yang gede ini jadi semakin kuat setelah mendapatkan pedang legendaris yang terlempar hingga ke kamarnya. Dan beruntungnya si Ciwi gede ini dibantu oleh sosok elf yang memiliki kemampuan yang sangat edan. Ya, ternyata si Ciwi hebat ini merupakan seni. Ya, di sini para pasukan begitu mengagumi kehebatan seni yang memiliki kemampuan di luar Nurul, dan mereka menyebutkan bahwa seni merupakan ras manusia tertinggi. Dan di sini para pasukan mengatakan bahwa kemunculan undead terasa janggal itu karena seharusnya undead bermunculan di daratan hantu. Karena seni memiliki keperluan penting, seni langsung pamit pergi, yang ternyata seni sangat buru-buru ingin memastikan kabar dari Tiera, yaitu kehadiran Shin yang telah lama menghilang. Kembali pada Shin, setelah Wilhelm mengalahkan Skullface, seperti biasa Lasia memberikan last hit, dan kali ini Lasia telah naik level, memunculkan sebuah cahaya terang. Karena mereka terlihat panik, Shin memberitahu bahwa itu adalah efek setelah memenuhi syarat mendapatkan skill baru. Dan benar saja Lasia merasakan tiba-tiba ada informasi cara menggunakan skill baru di dalam pikirannya, yaitu skill pemurnian. Jelas senang lah itu si Lasia, soalnya telah digendong gitu ya, bukan dijoki. Tapi tiba-tiba muncul sebuah energi hitam di langit, menyerap para undead, menjadikan satu kekuatan membentuk Skullface berukuran raksasa. Jelas Lasia bergidik ngeri, itu karena level Skullface Lord berlevel 804. Ya, di sini Lasia mencoba untuk tenang karena hutan ini dilindungi barir, ciptaan guild. Namun apa yang terjadi? Ya, sungguh alangkah terkejutnya Lasia, barirnya itu telah dibuat retak. Dirasa ini berbahaya, mereka semua pun langsung kabur. Namun sayang itu tidak bisa karena para undead telah mengepung dengan jumlah yang sangat banyak. Wilhelm di sini menyarankan untuk segera menerobos para undead kroco. Tapi Shin bilang ia akan tetap di sini dan langsung mengeluarkan limit off. Ya, Shin menegaskan bahwa dirinya akan menghentikan Skeleton Lord, dan Wilhelm bersama Lasia disuruh untuk pulang duluan. Jelas di sini Wilhelm makin penasaran siapa sebenarnya Shin. Sontaklah Shin membukakan jalan dengan sebuah skill Lightning Bunker. Nah, karena tidak mau menjadi beban, Yujuha menyemburkan api biru. Tapi para undead malah makin bertambah banyak, dan disitulah Shin mengeluarkan tebasan kilat membantai para skeleton dalam sekejap. Dari kejauhan, Seni yang merasakan itu adalah kekuatan tuannya yang telah lama hilang, langsung membelok menghampiri sumber kekuatan tersebut. Kembali pada Shin yang cukup terkejut melihat minimapnya yang dipenuhi tanda merah. Dengan kata lain, tepatnya saat ini sudah dikepung para undead. Tapi yang paling mengejutkan di sini ada tanda sekutu datang menghampiri. Karena penasaran, Shin langsung menghampirinya yang ternyata itu adalah Seni. Nah, karena tidak mau mengganggu momen mereka berdua, Yujuha yang pengertian menciptakan sebuah pelindung agar para undead sementara waktu tidak bisa mendekat. Waduh, pengertian banget nih si Rubah. Tiba-tiba Seni yang tak kuasa menahan rindunya gitu ya, langsung memeluk Shin seerat-eratnya. Jelas Shin kaget. Saya juga kaget bro, main peluk-peluk saja gitu. Nah, di sini Seni meminta sesuatu yang ingin disampaikan. Lantas Shin langsung meminta maaf. Tapi pelukannya itu malah semakin kuat, membuat Shin makin sesak napas. Shin berpikir apa ya gitu ya, harus bilang apa ya. Nah, ketika teringat masa lalunya yang sering mengucapkan kata aku pulang, akhirnya Shin paham dan langsung mengucapkan aku pulang. Tadaima.
Ya, intinya di sini Seni sangat merindukan Shin yang sudah lama menghilang, bisa dibilang sekitar 500 tahun. Dan di sini Shin cukup senang karena data mengenai Seni tidak ikut menghilang seperti para player game. Nah, karena situasi tidak mendukung untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, Shin meminta Seni untuk membereskan Skeleton Lord terlebih dahulu, yaitu menggunakan sihir rapalan gabungan berupa Sanctuary. ちょうどいいものがありますし。久しぶりの共同作業だ。 Ya, dalam sekejap seluruh undead langsung mati dan sisanya Shin membunuh Skeleton Lord dengan sekali tebas. Ya, di sini Shin cukup terkejut mendengar Skeleton Lord yang bisa berbicara meminta kekuatan sebelum ia meninggoy. Namun itu tidak terlalu penting karena hal yang paling penting saat ini Shin harus menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Di atas reruntuhan, Shin menjelaskan bahwa pada saat mengalahkan bos dungeon terakhir, Shin menemukan sebuah pintu terbuka dan ia malah langsung terserap. Lalu ketika terbangun, Shin sudah berada di sebuah lapangan. Intinya, Shin tidak kemana-mana selama 500 tahun. Yang ada Shin langsung melompat ke waktu saat ini. Ya, Seni yang mendengarnya cukup lega karena Shin nyatanya tidak berpikiran untuk meninggalkan Seni. Lantas Seni pun memberitahu bahwa setelah menghilangnya Shin, dungeon telah lenyap dengan sendirinya tanpa sisa. Dan para pendukung Shin kebingungan karena data mereka tidak ikut terhapus. Alhasil semua pendukung berpencar untuk mencari tuannya yaitu Shin. Dan saat ini yang baru kembali ke sang tumbulan cuman baru Seni saja. Tiba-tiba Shin meminta Seni untuk berhenti memanggil Master dengan alasan agar tidak terlalu heboh di kota nanti. Maunya masih dipanggil Shin aja gitu. Ya, meski agak malu-malu gitu ya Seni memanggil nama Shin. Senanglah itu si Shin, bilang mantap. Anjir, ini apaan sih? Nah, karena Seni bertanya apa tujuan Shin selanjutnya, Shin mengungkapkan bahwa dirinya ingin mengunjungi tanah suci yang disebut Pustaka Kerajaan. Tiba-tiba Seni bertanya jika Shin menemukan cara untuk pulang, apakah Shin akan pulang? Shin bilang iya. Jelas Seni di sini sangat sedih mendengarnya, namun Seni mencoba tabah dan tetap tersenyum mendukung apapun keputusan tuannya. Lantas Shin bertanya sejauh apa ingatan milik Seni. Seni bilang bahwa dirinya masih mengingat semuanya sejak dirinya turun ke tanah ini bersama Shin. Dan Seni sebagai NPC menyadari bahwa para pemain mengalami game kematian alias tidak bisa logout. Alhasil Shin jujur bahwa dirinya tidak bisa mengatakan hal itu pada para NPC lainnya gitu ya pada waktu itu. Dan Shin juga sempat bertanya-tanya apa yang dipikirkan para NPC jika semua pemain telah logout. Makanya Shin tidak mengatakan apapun sebelum melawan bos akhir. Meski begitu sebenarnya Seni sudah menyadari hal itu sejak awal. Nah, lalu Seni tiba-tiba membicarakan soal janji dan Shin di sini tidak pernah melupakan janji tersebut. Namun sayang kita tidak diberitahu apa janjinya itu. Ketika hari mulai terang, tetangga mulai sudah bangun. Seni dan Shin berencana akan membuat sebuah pesta nanti di rumah alias pesta reunian. Tapi sebelum itu, Shin memperkenalkan Yujuha terlebih dahulu. Intinya, Yujuha merupakan monster Elementiles yang tanpa sadar ternyata Elementiles merupakan sosok roh terkuat. Terbukti dari ekornya yang kini menjadi 3. Dan hal yang paling mengejutkan di sini, ternyata Yujuha bisa berbicara dan suaranya itu suara Ciwi, bro. Bang, ini pasti seru bang, pasti bang, lanjut bang. Iya, sabar. Nah, Yujuha di sini menjelaskan bahwa semenjak miasma yang menyelimutinya telah hilang, dirinya menjadi murni, jadinya bisa berbicara gitu. Dan itu terjadi setelah Shin mengalahkan bos undead yaitu Skeleton Lord. Oh, begitu ternyata. Nah, agar tetangga tidak heboh, Shin meminta Yujuha untuk menghilangkan ekor 3-nya menjadi 1 dan cukup bicara saja lewat dalam kepala gitu. Nah, karena Yujuha begitu lucu, Seni sangat ingin mengelusnya, dielus lah itu si Yujuha. Ya, di sini Seni mengungkapkan bahwa Shin selalu memberikan kejutan. Itu karena hingga saat ini belum ada orang yang bisa menjinakkan sosok Elementiles. Nah, karena hari sudah mulai siang, Shin dan Seni mulai berangkat pulang ke rumah. Yoshi, cepat. Sementara itu di sisi lain, Wilhelm menggendong Lasia dan berlari sekuat tenaga dari malam hingga pagi. Dan tiba-tiba mereka merasakan kehadiran musuh. Sontaklah Wilhelm langsung rariweh bersiap menghadang. Tapi nyatanya itu adalah Shin dan Seni. Langsung pingsanlah itu si Lasia. Sementara si Wilhelm begitu marah karena telah tertipu.
Sementara itu di sisi lain, para pasukan begitu terheran melihat bekas tanah terbelah. Tanah terbelah ya, inget tanah terbelah. Ya, si Ciwi gede ini, maksudnya si Rione ini sangat begitu terheran dengan banyaknya kejadian di tempat ini. Bukan hanya tanah terbelah ya. Semalam ia melihat cahaya misterius bersinar di langit, melenyapkan para undead dan Skullface. Bahkan sinar tersebut memberikan efek pemulihan bagi para kesatria. Dan di sini Rione juga terheran dengan jejak sebuah pedang yang tertancap di ujung belahan tanah ya. Dan pedang itu bukanlah pedang biasa bro. Sekali gibas langsung muncul kebul. Dan pedangnya itu memiliki lambang ukiran elang. Setahu si kesatria, lambang tersebut merupakan milik si penempat terhebat yang disebut Pandai Besi Hitam. これほどの刀を打ち一人しかおらんのです。黒の鍛冶師ですよ。 Ya, di sini Rione sangat penasaran dengan sosok Pandai Besi Hitam yang dimana dia adalah manusia tertinggi. Dan di sini Rione tahu bahwa si Pandai Besi Hitam merupakan pemilik toko kuil bulan dan dirinya akan datang berkunjung ke tempat itu. Ya, intinya di sini Rione berniat ingin menantangnya duel untuk memastikan apakah benar dia adalah manusia tertinggi dan ada kemungkinan Rione juga mau diajak nikah. Waduh. Kembali pada Shin. Ya, di sini Wilhelm meminta penjelasan pada Shin siapa Shin sebenarnya. Kok bisa seni yang tidak patuh pada siapapun tunduk di hadapan Shin? Lantas Shin mengalihkan pembicaraan, membicarakan seni yang mengalahkan Lord. Jelas Wilhelm kesalah karena ia tahu Shin sedang berbohong. Ya, karena tidak bisa menutupinya lagi, Shin mengaku bahwa dirinya merupakan manusia tertinggi. Lantas Shin bertanya apa yang tercatat di dunia ini perihal manusia tertinggi. Wilhelm memberitahu bahwa manusia tertinggi merupakan orang yang kuat di luar Nurul, bahkan diperlakukan seperti dewa. Ya, di sini Shin mengaku bahwa dirinya merupakan pandai besi. Lalu agar membuat Wilhelm percaya, Shin menawarkan untuk memodifikasi tombak Venom, tapi nggak gratis. Jelas gak percayalah itu si Wilhelm, soalnya ekspresi Shin itu sangat mencurigakan gitu, bro. Tiba-tiba Lachia terbangun dan langsung kaget kenapa ada Shin di sini. Bahkan dirinya makin kaget ketika bertemu dengan seni yang ia kagumi. Tapi ketika lanjut berjalan, Lachia malah mual-mual. Ya, itu karena Lachia sedang mabuk perjalanan akibat lari menunggangi Wilhelm tadi malam. Kok jadi aneh ya artinya? Ya begitulah. Nah, di sini mereka akan berpisah ketika sampai di gerbang kota. Dan sisa urusan gereja, Wilhelm akan mengatasinya karena kini Lachia sudah memiliki skill penyucian. Nah, sebelum berpisah, Shin memberikan item surat agar bisa berkomunikasi dengan Shin, yang dimana Shin berharap Wilhelm memberitahunya ketika kesulitan. Ya, intinya mah di sini Shin akan datang membantu karena sudah menganggap Wilhelm sebagai teman pertama yang sangat baik, peduli dengan anak-anak yatim. Dan Shin mana mungkin bisa mengabaikan teman yang seperti itu. Tapi kalau semisalnya si Wilhelm tukang minjem duit nggak mau bayar, apalagi terlilit Bang Emok suka main judai selit dan mengkonsumsi narkoboy, jelasin nggak peduli. Apaan, nyusahin aja temen yang kayak gitu. Loh bang, kok malah curhat sih bang? Salah cerita. Ya, di sini Seni bergumam di dalam hati bahwa Shin tidak pernah berubah, yang dimana Shin selalu rendah hati dan selalu melindungi orang yang lebih lemah tanpa pilih-pilih. Singkat cerita, Shin dan Seni telah sampai di rumah. Tapi tiba-tiba Tiera datang dari Wul melaporkan seorang kenalan Seni. Tapi nyatanya ada di hadapan Tiera. Jelas di sini Tiera heran kenapa Seni datang bersama Shin. Dan karena ceritanya bakalan panjang, Seni mengajak semuanya untuk makan dulu. Tapi sebelum itu, Seni memperkenalkan Shin yang merupakan manajer alias pemilik toko kuil bulan ini. Jelas kaget lah itu si Tiera. Langsung meminta maaf karena berperilaku tidak sopan ketika pertama bertemu. Ya intinya mah di sini Tiera sangat takut jika dipecat gitu. Jelas enggak lah, masa dipecat? Kalau begitu mah nanti penonton yang marah tuh. Singkat cerita, makanan pun telah siap, dimasakin sama Seni yang ahli masak. Tapi di sini Tiera heran, kok Seni begitu serius menghidangkan makanan ini? Dan kok ada aura aneh dalam masakan ini? Lantas Shin pun menjelaskan bahwa bahan makanan ini terdiri dari daging para monster Termillion, Orc King, dan Karma Orion. Jelas heran lah itu si Tiera, soalnya monster yang disebutkan barusan merupakan monster yang tidak mudah dikalahkan. Tenang Tiera, nggak usah riwe, makan weh. Nah, karena Shin nggak tahu soal aura, Seni menjelaskan bahwa aura semacam kekuatan sihir yang tersisa dan terkandung di dalam daging para monster yang kuat. Dan karena makanannya akan dingin, mereka semua pun langsung menyantap semua hidangan dengan lahap selagi hangat.
Nah, setelah makan, Shin dan Seni membicarakan soal karakter pendukung lainnya. Di sini Shin agak nggak enak gitu karena mereka berpencar hanya untuk mencari Shin yang tidak diketahui keberadaannya. Lantas Seni menegaskan bahwa itu adalah pilihan mereka, jadi Shin jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Tiba-tiba si Tiara ngelantur tuh, yang ternyata Tiara udah mabok banyak minum. Alhasil acara makan pun dibubarkan, yang dimana Seni membantu Tiara ke kamarnya, sedangkan Shin balik ke kamar bersama Yujuha. Ya, di sini Shin merasa senang karena kamar ini tidak ada yang berubah, alias masih sama seperti yang dulu. Langsung berubahlah ke mode tidur dan langsung tertidur. Tepat jam 2 subuh ketika tetangga sudah tidur, udara dingin sudah mulai nyelecap, tiba-tiba Shin terbangun merasakan kehangatan dan keempukan sesuatu. Yang ternyata Seni tidur di sampingnya. Jelas heran lah, ternyata yang empuk itu melon bro, aduh. Lalu ketika melihat Seni yang mengigau sambil menangis, Shin sadar betapa rindunya Seni sama Shin. Alhasil Shin membiarkan Seni tidur di sampingnya. Esok hari pagi pun tiba, ketika terbangun Seni sudah tidak ada. Tapi di sini Shin begitu terkejut melihat Yujuha yang telah berubah wujud. Soal itu nggak terlalu kaget sih, cuman yang bikin kaget tuh itu loh, itu. Apa bang? Luapkan bang, jangan ditahan-tahan bang. Bacot pusat, ini anime kok ada saja yang begini. Fokus. Nah, di sini Shin memberikan baju yang bisa berbentuk sesuai ukuran. Lah ini si Yujuha malah berdiri, bikin kaget saja. Halah bang, bacot lu gini. Tuh kan jadi cantik kalau pakai baju, iya kan? Nah, ketika keluar kamar, Seni tidak terkejut sedikit pun dan juga tidak marah, nggak banyak nanya ini itu soal di kamar gitu ya. Yang ada di sini Seni menyiapkan makanan sarapan pagi. Nah, setelah sarapan, Shin ingin mendengar cerita Yujuha. Kenapa bisa Yujuha berada di sebuah kuil? Katanya masih karena merasa sesak ia berlindung di kuil. Tapi sayangnya Yujuha benar-benar nggak tahu soal simbol yang tertulis di lantai. Dan di sini Yujuha juga tidak tahu soal kejadian banyaknya orang menghilang di 500 tahun yang lalu. Nah, ketika ditanya sedang apa di daerah sekitaran kuil, Yujuha bercerita bahwa dirinya sedang berjemur, lalu tiba-tiba angin gelembung yang besar datang dan tanahnya itu tiba-tiba meledak. Di situ Yujuha berusaha menahan agar tanahnya tidak kacau gitu. Ya, di sini Shin paham bahwa yang dimaksud itu adalah bencana alam. Dan di sini Shin juga tahu bahwa elemental bisa menggunakan semua elemen untuk mengatasi bencana alam. Nah, lalu karena Yujuha capek melakukan itu, Yujuha beristirahat di dalam kuil lalu bertemu dengan Shin di kuil. Begitulah ceritanya. Sontaklah Shin menjelaskan bahwa ia menolong Yujuha berkat Mili yang memberitahunya. Nah, karena itu Shin dan Yujuha akan pergi menghampiri Mili untuk mengucapkan terima kasih. Lantas Seni menyarankan untuk membawa oleh-oleh berupa kue kapale buatan Tiara. Ternyata Tiara juga sempat menjual kue tersebut dan menjadi produk unggulan. Jelas bete lah itu si Shin, soalnya toko ini tuh jual senjata bukan jual kue loh. Sontaklah Seni menjelaskan bahwa toko ini sudah kehabisan stok senjata. Jelas di sini Shin merasa bersalah karena bengkel pandai besi alias gudang senjata hanya ia saja yang bisa membukanya. Nah, lalu Seni membicarakan hal yang paling penting, yaitu salah satu karakter pendukung yang ingin bertemu bernama Girat. Jelas Shin terkejut karena setahunya Girat adalah ras High Beast yang hanya memiliki usia 150 tahun, sedangkan saat ini sudah terlewat 500 tahun. Ya, intinya Girat sedang menunggu ingin bertemu dan mungkin takkan bertahan lama. Di sini Seni memberitahu bahwa Girat telah membentuk aliansi hewan Parnid dan raja hewan saat ini merupakan generasi ke-8. Berkat kemampuannya yang hebat, Girat kini merasa tenang, bisa istirahat sambil menunggu kedatangan Shin. Alhasil Shin akan menemuinya setelah menemui Mili di ibu kota. Dan di sini Seni mengizinkan Tiara untuk ikut biar nggak rebahan terus di sini gitu ya. Nah, karena khawatir soal toko, Shin memberitahu bahwa toko ini bisa dibawa pergi. Jelas kaget lah itu si Tiara, tetangga juga kaget gimana caranya gitu. Ya pokoknya mah Tiara nggak usah risau, tenang saja ada Shin yang OP segala bisa. Jelas Tiara senang dan akan ikut kemanapun selama masih bersama Shin dan Seni. Nah, di sini Seni akan pergi dulu ke kerajaan untuk melaporkan mengenai School Pass. Sementara Shin akan menempa dulu senjata untuk memenuhi stok di toko ini. Lalu untuk saling berkabar di mana akan bertemu, Seni menyarankan untuk membuat party agar bisa berkomunikasi lewat telepati. Langsung dibentuklah partinya. Nah, lalu Seni menyarankan Tiara untuk mendaftarkan sebagai petualang di guild. Dan di sini Tiara akan bersiap-siap ganti pakaian karena pakaian saat ini akan sangat mudah sekali masuk angin dan terlalu mencolok bisa memancing para om kadal. Dan singkat cerita, kini Shin sudah berada di dalam bengkel pandai besi. Agar tidak terlalu lama, sontak Shin langsung membuat sebuah senjata.
まず1本。 Ya, saking semangatnya Shin lupa menerapkan efek sihir. Alhasil pedang ini terlalu berkualitas melebihi senjata negara ini. Ya, intinya pedang yang satu ini tidak bisa dijual karena terlalu bagus. Dan singkat cerita, Shin telah menempa beberapa pedang. Lalu tak lama kemudian Tiara datang, sudah bersiap dengan pakaian barunya. Alhasil kini Shin mulai berangkat menuju guild. Tapi Shin malah nggak fokus ngelihatin melon Tiara yang terlalu terbuka gitu dan gede. Lah ini si Tiara dengan polosnya nanya, gimana dengan melonnya? Jelas keceplosan lah itu si Shin bilang, langsung malu lah di itu si Shin. 凝視したんだから当然よ。 Ya, lanjut. Ketika sampai di ibu kota, terlihat Tiara begitu bersemangat karena baru pertama kali keluar rumah. Nah, di sini Shin akan mengizinkan Tiara bebas bermain, tapi setelah melaksanakan tujuan utama datang ke sini, yaitu mendaftarkan Tiara menjadi petualang dan mencari misi yang berhubungan dengan wilayah Penrith. Sontaklah, Tiara sangat bersemangat menarik tangan Shin untuk segera pergi ke guild. Ya, di sini Shin sangat senang gitu ya melihat Tiara yang sudah tidak takut lagi keluar rumah. Tidak seperti saat pertama kali bertemu. Tapi di sini Tiara malu karena nggak tahu lokasi guild lah ini. Ya, alhasil kini Shin yang balik menarik tangan Tiara. Jelas di sini Tiara baru sadar dan sangat malu ketika memegang tangan Shin. Cie. Singkat cerita, setelah sampai di guild, Celica memberitahu bahwa rank Shin telah naik ke peringkat E. Jelas heran lah itu si Shin, soalnya dirinya itu belum menyelesaikan misi apapun loh. Lantas Celica memberitahu bahwa hal ini telah disetujui oleh pihak guild. Lebih jelasnya, sebagai imbalan karena Shin telah memusnahkan para undead dan juga telah mengalahkan Sulpes. Ya, di sini Shin gak keberatan, namun hal ini akan menjadi sesuatu yang bikin iri bagi petualang lain. Tapi menurut Celica, sebenarnya Shin harusnya langsung naik ke peringkat A. Jadi hal ini masih dianggap wajar gitu. Tiba-tiba Celica menanyakan soal Ciwi yang dibawa Shin. Dan tatapannya itu loh, tajam banget bro. Lantas Shin memperkenalkan Tiara dan meminta Celica untuk mendaftarkannya sebagai petualang. Tiba-tiba Celica membahas soal Shin yang bergandengan tangan sepanjang jalan, alias nampak seperti pacar gitu. Jelas malulah mereka berdua. Dan yang menakutkan di sini, Celica terlihat cemburu. Waduh. Nah, untuk mengalihkan pembicaraan, Shin bertanya soal informasi mengenai tanah suci. Namun sayangnya informasi tersebut tidak terbuka untuk petualang peringkat rendah, minimal harus peringkat B. Waduh, padahal mah ini si Shin paling OP loh. Ya, untungnya di sini Shin tidak mempermasalahkan hal tersebut dan lanjut meminta informasi lain mengenai misi yang berhubungan dengan wilayah Penrith. Dan di sini Celica menemukan ada sebuah misi, yaitu pengawalan kereta menuju kota Byron. Karena Shin setuju menerima misi tersebut, Celica memberitahu bahwa keberangkatannya itu sore ini dan bisa bergabung dengan dua petualang lain yang menerima misi tersebut. Nah, karena masih ada waktu sebelum kartu petualang jadi dan misinya itu nanti sore, Shin menemani Tiara jalan-jalan di kota. Setelah itu, Shin datang berkunjung ke gereja dan kebetulan sekali bertemu Lacia yang sedang nyapu. Lalu ketika memperkenalkan Tiara yang merupakan murid dari seni, sontaklah Lacia yang ngefans banyak nanya ini itu tentang seni. Dan setelah masuk ke dalam, Millie begitu senang bisa bertemu kembali dengan Yujuha. Dan Millie sangat berterima kasih pada Shin karena berkat Shin, panti asuhan ini tidak jadi digusur. Dengan kata lain, Lacia telah berhasil menjadi penerus penanggung jawab gereja karena memiliki skill penyucian. Nah, ketika ditanya keberadaan Wilhelm, Tria memberitahu bahwa Wilhelm sedang menyelidiki pendeta yang mengincar gereja ini. Ya, intinya di sini semuanya belum tahu apa tujuan si pendeta itu. Dan untuk berjaga-jaga, Shin memberikan sebuah kalung dan gelang berisi sihir untuk melindungi Lacia, Millie, dan Tria jika ada sesuatu yang berbahaya. Tiba-tiba datang para bocil. Ternyata Shin kini jadi idola para bocil karena telah membantu penggeseran panti. Lah ini si Tiara malah sedih karena para bocil malah minta main kuda-kudaan. Waduh, ini maksudnya apa sat? Singkat cerita, Shin dan Tiara pamit pergi dan seperti biasa Lacia dicaletot lidah ketika ngomong. Setelah itu Shin kembali ke guild mengambil kartu petualang milik Tiara. Lalu kemudian Shin membawa Tiara ke sebuah gang. Waduh, ngapain dulu? Di sini Shin menunjukkan sebuah batu kristal yang bisa berteleport. Jelas kaget lah itu si Tiara, soalnya Shin terlalu banyak benda-benda aneh gitu ya dan legendaris. Itu karena sihir teleportasi di dunia ini merupakan sihir yang langka alias telah lama hilang. Nah, karena aman gak ada tetangga yang lihat, sontak Shin langsung menggunakan batu kristal tersebut. Ikzo?
思議な感覚ね。 Ya, di sini jelas Tiara terkejut karena dalam sekejap berada di depan rumah. Dan yang bikin terkejut lagi, Shin mengubah rumahnya itu menjadi sebuah kalung. ストレージ。これがそろそろ依頼の場所へ向かうとするか。 Dan singkat cerita, Shin telah tiba di tempat misi. Dan di sini Shin disambut oleh dua petualang lainnya bernama Gaien dan si Ciwi berambut merah bernama Tsubaki. Lalu tak lama kemudian Shin disambut oleh si pemilik kereta yang merupakan seorang pedagang bernama Nak. Karena semuanya sudah berkumpul, mereka semua pun langsung berangkat. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di dalam kerajaan, sang raja begitu panik ketika mendengar kabar bahwa bangunan kuil bulan telah menghilang. Ya, pokoknya mah di sini sang raja terheran-heran karena setahunya bangunan itu dilindungi sihir yang sangat kuat, anti kadal, anti golejra, pokoknya mah anti segala makhluk yang kuat gitu ya. Mau setinggi apapun level monsternya. Dan di sini sang raja sedang menunggu kedatangan Seni yang katanya akan datang ke sini, berharap mendapatkan penjelasan mengenai menghilangnya bangunan kuil bulan. リオンも戻ってきてませんし、ライザー殿の到着を待ちましょう。 Kembali pada Shin. Di dalam kereta Shin mengobrol meminta untuk memberitahukan kemampuan masing-masing agar bisa saling mengandalkan. Nah, di sini Tiara menjelaskan bahwa dirinya merupakan petualang peringkat G, seorang alkemis pengguna busur panah dan pedang. Dan Tiara bisa menggunakan sedikit sihir pemulihan. Lalu Tsubaki mengaku bahwa dirinya petualang peringkat E memiliki sihir penguatan untuk dirinya sendiri berupa peningkatan kecepatan. Lalu Gaien merupakan petualang peringkat A memiliki kemampuan sebagai seorang samurai. Lalu kemudian Shin mengaku bahwa dirinya merupakan seorang samurai juga, tapi Shin di sini bisa menggunakan sihir listrik dan api. Dan Shin memiliki monster kuat yang telah melakukan kontrak bernama Yujuha. Ya, di sini Gaien cukup terkejut gitu ya melihat seorang samurai yang memiliki sihir dan juga bisa melakukan kontrak dengan monster. Tapi di sini Tsubaki menyebutkan bahwa para samurai kebanyakannya itu orang aneh. Jelas heran lah itu si Shin. Nah, ketika menyebut biasanya para samurai berasal dari Hinamoto, Shin penasaran seperti apa itu Hinamoto, karena Shin sendiri bukan berasal dari Hinamoto. Lantas Gaien menjelaskan bahwa Hinamoto merupakan pulau yang unik yang sangat mengagumi samurai. Dan pulau tersebut terdiri dari negara Pugetsu, negara Majin Keppuroku, dan negara Kuromiko Jinja. Sontaklah Shin terkejut tak menyangka guild di dalam game kini jadi sebuah negara. Tiba-tiba terjadi kerusuhan di depan sana. Ketika dicek, ternyata ada para begal yang menghadang. Lantas Shin menyuruh Nak untuk berlindung di dalam dan Yujuha akan menjaga Nak. Sontaklah Gaien dan Tsubaki bersiap untuk bertarung. Sementara Tiara bersembunyi di belakang kereta. Ketika teringat pertanyaan Gaien pernah membunuh atau tidak, Tiara cukup ragu, tapi ia akan menguatkan tekad dan akan melindungi Shin dari belakang menggunakan panah. Tapi tiba-tiba si begal berkata bahwa dirinya akan membiarkan Tsubaki tetap hidup. Itu karena Tsubaki yang merupakan Ciwi akan diajak senang-senang Kyukyu Cukuruku sampai menjerit. Karena jeritan Ciwi agar membuatnya sagne, dan mereka akan terus memperkaos hingga meminta untuk dibunuh. Jelas Shin yang mendengarnya sangat murka. Tiara yang melihat Shin benar-benar terkejut ketika melihat aura pembunuh yang muncul di dalam tubuh Shin. Sebenarnya di sini Tiara masih takut untuk membunuh manusia, namun karena situasinya seperti ini, mau tak mau Tiara harus membantu. Lantas Gaien menghunuskan pedangnya bersiap untuk bertarung. Tapi si begal malah ketawa karena ia tahu Gaien merupakan peringkat A. Tapi meski Gaien sekuat itu, tetap saja akan kerepotan melindungi dua petualang lainnya yang masih peringkat E alias lemah. Waduh, santuy dulu bos. Meski peringkat E bukan kaleng-kaleng loh. Nah, di sini Gaien terheran dari mana mereka tahu peringkatnya. Ya, yang pasti hal ini bukanlah kebetulan, melainkan ada seseorang yang menginfokan perihal para pengawal kereta. Lalu tiba-tiba, ya, dengan gagahnya Tiara berhasil membunuh para begal yang sedang sembunyi. Sontaklah para begal mulai menyerang. Dan di sini mereka terkejut dengan kemampuan Tsubaki yang merupakan peringkat E. Lalu kemudian dengan mudahnya Gaien membelah si begal yang satunya lagi. Setelah itu Shin unjuk gigi membunuh dua begal dalam sekali serang. Jelas Acuy panik karena tersisa ia seorang. Dan di sini Acuy terheran kenapa bisa peringkat E sekuat itu. Lalu ketika Acuy membanggakan pedang sihir miliknya, Shin langsung memotong pedangnya. Dan setelah itu Shin menghajar si Acuy hingga bonyok. Ya, karena masih membutuhkan info, Acuy dibiarkan hidup. Lalu ketika bertanya siapa orang yang membocorkan informasi, tiba-tiba
Jelas, tetangga kaget. Ada apa ini? Ini situasinya lagi tegang loh. Jangan dibikin tambah tegang lah. Jangan bercanda lah. Halah bang. Diam lu, diam. Gak usah ikut-ikutan. Ya, pokoknya mah di sini Shin sangat terheran. Ada apa ini? Dan karena Shin sudah baik-baik saja, Tiara pergi menjauh. Dan terlihat Tiara begitu malu sampai merah banget loh mukanya. Ternyata Tiara melakukan itu untuk menghilangkan aura dingin dan gelap di dalam tubuh Shin. Dan hal itu sengaja dilakukan karena Sunny juga pernah melakukan hal yang sama pada Tiara. Sementara Shin masih heran, apa yang terjadi? Mimpi apa ini? Kok bisa Melon datang begitu saja? Ya, lanjut. Singkat cerita, Shin melanjutkan perjalanan. Di dalam kereta, Gaien membicarakan soal para begal yang tadi. Menurutnya, yang mereka incar itu adalah barang-barang gereja yang dibawa kereta ini, meski tidak tahu apa barang tersebut. Dalam artian mereka ingin menjara seisi kereta setelah membunuh para pengawal dan Nak. Tapi di sini Shin bergumam di dalam hati bahwa hal ini pasti berhubungan dengan penerimaan pendeta baru, yang dimana untuk menjadi pendeta baru harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat gereja. Dengan kata lain, yang mereka lakukan itu yaitu ingin mengacaukannya. Singkat cerita, mereka semua telah sampai di kota Byron. Karena Nak telah sampai di tujuan dengan selamat, Nak memberikan gulungan sebagai tanda bahwa misi telah selesai alias berhasil. Nah, karena tujuan Shin melanjutkan menuju Penrith dan Gaien akan pergi menuju Kilmon, mereka pun akhirnya berpisah. Di sini Shin berpikiran akan membeli kereta karena perjalanan menuju Penrith masihlah jauh. Dan singkat cerita, Shin telah sampai di tempat penjualan kereta. Karena Tiara komplain suka sakit pantatnya gitu ya ketika naik kereta, Shin berpikiran ingin memodifikasi keretanya itu. Pokoknya mah Shin ingin membuat keretanya itu menjadi senyaman mungkin. Lantas karena tahu Shin adalah orang yang aneh, Tiara berpikiran bahwa Shin akan menjadikan keretanya itu bisa terbang. Jelas nggak bisa lah, kata si Shin. Ada-ada saja ini si Tiara ya. Nah, karena Shin membutuhkan kereta yang cukup lebar agar bisa tidur di kereta, Shin memilih kereta yang ini. Lantas si tukang kereta menawarkan seekor kuda pada Shin, yang dimana kereta yang dipesan itu harus diangkut oleh 2 kuda. Tapi Shin malah bertanya apakah bisa ditarik dengan monster. Kata si emangnya mah bisa sih, malahan lebih efektif gitu. Karena monster memiliki kekuatan yang lebih dari kuda. Namun akan sangat sulit untuk menjinakkan monster, dan jarang sekali ada orang yang bisa menjinakkan monster untuk menarik kuda. Alhasil Shin tidak tertarik membeli kuda dan akan membeli keretanya saja. Lalu ketika keluar dari toko kereta, tiba-tiba Sunny menghubungi lewat telepati, yang dimana Sunny sudah beres dengan urusan kerajaan dan saat ini Sunny akan menuju ke tempat Shin. Sementara Shin bercerita bahwa dirinya sedang membutuhkan kuda untuk menarik kereta. Sontaklah Sunny bersedia akan mencarikan monster untuk menarik kereta. Nah, di sini Sunny memberitahu bahwa pihak kerajaan begitu panik ketika kuil bulan tiba-tiba menghilang, dan Sunny menjelaskan bahwa kuil bulan telah disimpan. Karena hal itu terlalu di luar Nurul gitu ya. Alhasil Sunny mendapatkan pujian. Namun akhir-akhir ini banyak yang mengawasi Sunny, bahkan banyak juga yang mencoba merekrut Sunny. Ya, di sini Shin paham bahwa mereka itu ingin menjadikan Sunny sebagai pasukan untuk memperkuat kemiliteran. Tapi di sini Sunny agak kesal ada negara tetangga yang mengaku kepemilikan kuil bulan, dan Sunny sangat ingin meratakan negara tersebut. Waduh. Ya, menurut Shin mungkin maksud mereka itu jika memiliki kuilnya akan auto memiliki Sunny. Di sini Sunny pun jujur bahwa banyak juga yang ingin menikahi Sunny, dan di sini Sunny sangat senang mendengar Shin yang cemburu. Nah, ketika sedang membicarakan soal penginapan, si ibu-ibu tukang hiasan ini merekomendasikan penginapan yang paling nyaman di kota ini. Tapi ketika sampai di penginapan yang dimaksud, Shin agak terkejut, ternyata penginapannya itu terlalu mewah bro. Lalu ketika akan memesan kamar, mereka berdua malah malu-malu ketika ditawarkan 1 kamar 2 kasur. Aduh, jelas nggak boleh lah, saya halal brother. 2 kamar saja, oke deal. Halah bang. Ya, di sini Shin cukup terkejut karena harga penginapan di sini sangat mahal, seharga setengah bayaran misi yang tadi. Halah, Shin lu kan banyak duitnya, kan punya koin itu loh. Nah, ketika masuk ke kamar, Shin begitu terkejut karena ruangannya itu sangat mewah dan juga luas. Langsung rebahanlah itu si Yujuha. Nah, lalu ketika Shin sedang merawat senjatanya, Tiara datang berkunjung, menanyakan kapan Sunny akan datang. Shin bilang besok. Dan karena hari belum malam gitu ya, Shin mengajak makan bersama di kamar ini. Singkat cerita, setelah makan, Tiara berkata bahwa dirinya akan mandi. Sontaklah Yujuha juga pengen mandi gitu ya, dan pengennya mandi bareng sama Tiara. Langsung ditariklah ke kamar mandi. Jelas Tiara kaget karena tadinya itu maunya mandi di kamarnya sendiri gitu ya. Namun karena Yujuha memaksa, ya apa boleh buat.
Nah, awalnya Shin tenang-tenang saja gitu ya. Ketika mendengar Tiara dan Yujuha teriak-teriak ngomongin melon Tiara yang guna gandul, jelas Shin kaget dan pura-pura tidak mendengarnya. Sementara itu di sisi lain, Sunny telah menemukan sosok monster yang cocok untuk Shin. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Ketika terbangun, Shin sesak napas karena Yujuha tidur tepat di atas hidungnya dan Shin langsung berangkat menuju toko kereta. Di sini Shin akan memodifikasi keretanya supaya nyaman alias tidak gugur dugaan saat dijalankan, semacam diberi shock breaker gitu di bagian roda atau alias suspensi lah. Dan hal itu dilakukan dengan sekejap. Jelas komplain lah itu si Tiara, kok cepet amat gitu? Semenit aja nggak ada gitu. Duh, ini cewek ribet amat sih. Bukankah bagus kalau cepet ya? Tiba-tiba Sunny menghubungi bahwa ia telah tiba di gerbang utara kota Byron. Lantas Shin langsung bergegas pergi. Ketika sudah sampai, Shin terkejut dengan Sunny yang membawa sesosok monster berlevel 751. Kata Sunny, monster ini sangat cocok untuk menarik kereta. Jelas heran lah, mana bisa narik kereta soalnya gede banget monsternya. Lantas Sunny memberitahu bahwa monster ini didapatkan dari Gunung Suci. Langsung diciumlah itu si Tiara. Ya pokoknya mah menurut Sunny, monster ini sangat cocok untuk menarik kereta milik Shin. Dan ternyata monsternya itu merupakan hewan suci yang bisa merubah bentuk ke ukuran sedang bahkan bisa mengecil banget. Nah, ukuran ini merupakan ukuran sedang. Tapi Sunny agak sedih gitu ya karena Shin nampak tidak suka. Jelas Shin bilang bukan begitu. Malahan Shin sangat senang keretanya bisa ditarik oleh hewan suci. Tiba-tiba Yujuha berbicara dengan bahasa monster. Katanya si monster siap untuk menarik kereta. Dan namanya itu bernama Kagero, memiliki sihir ilusi dan petir. Dan singkat cerita, kini Shin mulai berangkat menuju Penrith alias menemui teman lama bernama Girat. Tapi keretanya itu terlalu cepat loh. Ya untungnya Shin telah memasang suspensi, jadinya keretanya itu tetap nyaman gitu ya, kagak gugur dugaan. Dan di sini Sunny mengakui bahwa kereta ini lebih nyaman dibandingkan kereta kerajaan yang pernah ia naiki. Ya, di sini Yujuha berbicara bahasa monster dengan Kagero, yang dimana Kagero bercerita bahwa ia memiliki ibu menguasai Gunung Suci. Namun para petualang telah membunuh ibunya dan yang selamat tinggal Kagero. Jelas di sini Shin merasa bersalah gitu ya, karena dulu ia selalu farming memburu para monster. Nah, kata Kagero, dirinya telah diselamatkan oleh sosok Ciwi Elf, yang ternyata Ciwi Elf itu adalah Tiara. Jelas Tiara heran dan baru ingat, ternyata Kagero adalah sosok anjing kecil yang dulu pernah ia selamatkan. Dan saat ini ia tidak menyangka takdir telah mempertemukan kembali. Alhasil Sunny akan menyerahkan kepemilikan pada Tiara, alias akan melepas kontrak agar Tiara bisa menjalin kontrak dengan Kagero. Lalu singkat cerita, kereta berhenti di suatu tempat dan Sunny mulai melepas kontraknya. Lalu kemudian Tiara akan membuat kontrak. Meski agak ragu gitu ya, namun Tiara tetap memberanikan diri untuk membuat kontrak. Ya, untungnya kontrak telah berhasil meski tubuh Tiara terasa lemas. Alhasil mereka semua bermalam di tempat ini untuk beristirahat. Ketika Tiara sudah tertidur, Sunny berbincang dengan Shin. Ya, intinya Kagero sengaja diserahkan pada Tiara supaya bisa melindunginya, karena Sunny tidak tahu ia bisa selalu di sisinya atau tidak. Tiba-tiba Shin mengusap punggung Sunny. Jelas Sunny kaget dan sangat senang melihat Shin yang begitu perhatian. Singkat cerita, mereka semua telah sampai di sebuah hutan raluah samping wilayah Penrith. Lalu tak lama kemudian muncul dua orang asing di depan sana. Ya, di sini Sunny tenang-tenang saja karena ia tahu mereka berdua itu merupakan orang-orang Gareth yang sedang menjemput kedatangan Shin. Dan benar saja mereka langsung mengantar Shin menuju ke kediaman Girat. Nah, di sini Sunny memberitahu bahwa dua orang itu merupakan cucu Girat. Jelas heranlah itu si Shin. Lalu sesampainya di kediaman Girat, Shin langsung diantar menuju kamar Girat. Dan di sini Girat dikawal dengan dua ajudannya berupa kura-kura dan gajah. Nah, di sini Shin dan Girat saling tidak menyangka masih bisa hidup hingga sekarang setelah 500 tahun berlalu. Lantas Girat memperkenalkan raja baru di wilayah ini bernama Wolfgang, dan yang cewek itu merupakan putrinya bernama Kouran. Dan dua ajudan Girat yang bermuka kura-kura ini bernama Rajim Dog, sedangkan yang bermuka gajah bernama Panku.
Ya, intinya di sini Girat banyak bercanda dengan Shin agar suasana biar tidak tegang. Itu karena ras manusia tertinggi di dunia ini dianggap sebagai sosok legendaris yang ditakuti dan dihormati. Nah, setelah itu Shin dan Girat saling bercerita tentang masa lalunya ketika pada saat masih bertarung bersama di zaman 500 tahun yang lalu, yang dimana Shin dan Girat selalu berlomba mengalahkan monster sebanyak mungkin. Tapi ketika akan bercerita perihal proses pembangunan negeri ini, Girat kesal karena Seni sudah cerita duluan pada Shin. Tadinya mah mau pamer gitu, tapi nggak jadi deh. Nah, di sini Seni menegaskan bahwa dirinya hanya bercerita mengenai faktanya karena ia tahu pastinya Girat akan melebih-lebihkan ceritanya. Waduh. Alhasil sebagai gantinya Shin bercerita panjang mengenai kejadian kenapa Shin menghilang selama ini hingga sore hari. Ya, di sini Girat akhirnya paham, pantas saja dicari kemana-mana Shin tidak ditemukan. Lantas kini Girat ingin membicarakan topik utamanya, kenapa Shin diundang datang ke sini, yaitu umur Girat yang sudah tidak lama lagi alias sebentar lagi akan mati. Ya, di sini Girat merasakan ada sesuatu yang janggal di dalam tubuhnya, yang dimana waktu yang terhenti kini terasa sudah berjalan lagi. Lebih jelasnya, pada umumnya ras Beast memiliki umur 150 tahun dan ketika Shin menghilang waktu seakan berhenti hingga membuat Girat bisa hidup selama 500 tahun. Lalu ketika Shin muncul kembali, waktu jadi terasa berjalan lagi, yang dimana dalam waktu kurang dari 1 bulan Girat akan mati. Maka dari itu saat ini sebelum kematian datang, Girat meminta satu permintaan yang merupakan impiannya sejak lama, yaitu berduel dengan Shin. Ya, di sini Shin sadar bahwa permintaan Girat nampak seperti ingin mati sebagai petarung. Nah, di sini Girat menjelaskan bahwa kedua ajudannya sudah tahu mengenai impiannya itu alias memahami keinginan Girat. Ternyata Pan dan Raji merupakan teman seperjuangan ketika Shin menghilang. Makanya tak heran mereka berdua memahami Girat tanpa harus diberitahu. Dan di sini Girat telah melakukan tugas akhir yang dimana negeri ini sudah dipimpin oleh Wolfgang. Bahkan sudah ada penerus selanjutnya yang memumpuni. Itu artinya keinginan terakhir Girat hanyalah berduel dengan Shin. Singkat cerita, malam harinya Girat terus terang mengungkapkan soal kematiannya yang akan segera datang karena usia. Dan di akhir kematiannya, Girat ingin berduel dengan ras manusia tertinggi alias Shin. Ya, bagi para pria mereka mengerti dengan keinginan Girat. Namun bagi Kouran, ini jelas aneh karena Girat terlihat tenang meski kematian akan datang. Sontaklah Girat menegaskan bahwa dirinya sudah hidup sangat lama di luar usia pada umumnya. Dan Girat sudah cukup pengalaman bisa melihat teman-teman yang gugur, bisa melihat anak-anaknya, bahkan bisa menyaksikan cucu-cucunya yang tumbuh besar. Dan Girat hanya ingin Kouran menyaksikan keinginan terakhirnya. Dan Kouran akan menemukan jawaban kenapa Girat hidup sampai sekarang. Alhasil kini Kouran mulai paham dan menerima situasi ini. Dan duel itu akan dilakukan minggu depan. Nah, malam harinya Shin melamun kenapa baru bertemu malah mengajak duel. Dan di sini Yuyuha merasakan Shin yang sedang bersedih. Sementara itu di sisi lain Girat juga sedang melamun. Lebih jelasnya melamunkan suatu penyesalan terberat di dalam hidupnya, yaitu hilangnya Shin. Yang dimana dunia ini terasa hampa jika tidak ada Shin. Itu karena keinginan satu-satunya tidak akan pernah terkabul. Makanya saat ini Girat sangat berterima kasih pada Shin yang telah kembali sebelum kematiannya datang. Singkat cerita, pagi harinya Shin dibangunkan oleh Yuyuha dan langsung mukbang bersama dengan yang lainnya. Setelah itu karena senjata milik Girat sudah usang, Shin menunjukkan toko kuil bulannya. Dan seperti biasa dalam sekejap senjata milik Girat langsung diperbaiki. Jelas pada heran lah semuanya. Dan singkat cerita di suatu malam 1 hari sebelum duel terjadi, Shin memberikan senjata Girat yang kini sudah disempurnakan. Nah, di sini Girat ingin bertanya suatu hal yang penting menyangkut perihal Seni, yaitu apakah Shin akan pulang ke dunia asal meninggalkan Seni. Sejenak Shin langsung terdiam sambil mengingat kenangan bersama Seni. Dan dengan tegasnya Shin menjawab bahwa dirinya akan pulang. Ya, meski jawaban tersebut sangat menyayat hati, Girat tetap menghargai jawaban Shin karena pastinya Shin juga memiliki alasan tersendiri. Tapi jujur saja Shin berharap semuanya bisa masih hidup dan bisa bahagia bersama meski itu sangat mustahil. Singkat cerita, esok harinya Girat dan semuanya mulai berangkat menuju hutan tempat duel menggunakan kereta milik Shin. Dan di sini Girat terlihat sangat bersemangat. Setelah sampai, sebelum bertarung, Shin meminta Seni untuk menjaga yang lainnya bila terjadi serangan yang nyasar. Dan Tiera hanya bisa memberikan semangat pada Shin.
Sementara itu, Girat diberi semangat oleh Wolfgang, dan Wolfgang di sini mengungkapkan bahwa dirinya takkan pernah melupakan ajaran dari raja pertama. Sedangkan Kouran mengungkapkan bahwa dirinya berjanji akan menjadi pejuang penerus yang layak. Lalu setelah itu, Shin dan Girat pun langsung turun dari tebing untuk melakukan duel. Kouran yang terlihat sedih ditenangkan oleh Wolfgang bahwa kita harus menyaksikan pertarungan mereka hingga akhir. Junbi wa? Ya, para penonton yang menonton begitu terkejut melihat pertarungan mereka berdua yang terlalu edan. Tapi menurut Seni, hal itu barulah pemanasan alias belum serius. Nah, di sini Girat benar-benar mengagumi Shin yang hingga saat ini masih belum tumpul. Maka dari itu, Girat akan menunjukkan seluruh kemampuannya di sini. Sontaklah Girat berubah wujud menjadi serigala. Sebelum lanjut bertarung, Girat teringat perkataan Shin semalam, yang dimana Shin tidak akan menggunakan gelar yang didapat dari bos akhir. Ya, di sini Girat sadar bahwa dirinya akan kalah dalam sekejap. Namun meski begitu, Girat akan menunjukkan seluruh kemampuannya di dalam duel terakhir ini, dan Girat akan berusaha mencapai kekuatan Shin. Ya, di sini Shin berhasil menangkis serangan dari Girat. Tapi tiba-tiba Girat sudah berada di belakang dan kembali menyerang dengan beberapa teknik jarak dekat. Dan di sini Shin benar-benar kerepotan hingga harus menghindar meloncat ke udara. Karena Girat terlihat serius, Shin akan menghargainya dengan setengah kekuatannya. Tapi di sini Shin kalah, yang dimana pedangnya itu langsung hancur. Namun sayang ketika Girat akan melanjutkan serangan, tubuhnya sudah tidak sanggup lagi bergerak. Ya, di sini Girat sadar bahwa inilah akhir dari usianya, dan di sini Girat sangat senang bisa berhasil mencapai kekuatan Shin. Lantas Girat meminta hadiah terakhir dari Shin, yaitu ingin ditunjukkan kekuatan penuh milik Shin. Karena di sini Girat sadar bahwa sedari tadi Shin belum menunjukkan kekuatan aslinya. Alhasil demi menghargai Girat, Shin langsung menunjukkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Singkat cerita, kini Girat digendong dalam keadaan sudah wafat. Ya, di sini Shin meminta semuanya untuk mengangkat kepala, lalu menegaskan bahwa Girat sudah berhasil mencapai ras manusia tertinggi. Ya, meski suasana hati sangat teramat sedih, namun semuanya juga merasa lega karena Girat mati dengan tersenyum, alias mati dalam keadaan tanpa penyesalan apapun. Maka dari itu, semuanya tidak boleh menunjukkan wajah sedih agar senyum Girat tidak luntur. Dan singkat cerita, ketika akan dimakamkan, seluruh penduduk Penrith tidak kuasa menahan tangisnya. Sementara Wolfgang dan Kouran tetap tabah dan tetap memberikan rasa hormat. Malam harinya ketika Shin melamun sendirian, Seni datang menghampiri dan langsung memeluk karena Seni tahu isi hati Shin yang sebenarnya. Maka dari itu Seni mengizinkan Shin untuk melakukan apapun saat ini, termasuk menangislah dan ungkapkanlah kesedihan Shin. Di kemudian hari, Shin dan kawan-kawan mulai menjelajah kota di wilayah Penrith ini. Di sini Tiara dan Seni sudah siap dengan cosplay kelincinya, biar mudah berbaur gitu ya dengan penduduk ras bis. Tapi Seni terlihat malu-malu tuh pengen dipuji. Cantik gak? Cocok gak? Jelas cantik lah, penonton suka loh. Nah, ternyata tujuan Shin di sini ingin bertemu dengan karakter pendukung lainnya yang pernah hadir di upacara pemakaman Girat semalam, yaitu Swade dari ras High Dragnil, perwakilan kerajaan Naga Klimon. Singkat cerita, Shin dan kawan-kawan telah tiba di depan rumah penginapan para perwakilan tiap negara. Nah, sambil berjalan karena Shin bertanya, Seni memberitahu bahwa Swade pernah menjadi Raja Naga. Namun saat ini, ia sudah tidak terikat lagi dengan kerajaan. Itu karena Swade hanyalah sebagai raja pengganti sementara dikarenakan raja generasi kedua sedang terluka parah. Singkat cerita lagi, Swade pun datang ke ruangan. Awalnya mereka canggung gitu ya, tapi ketika anak buah Swade telah pergi, sontak Swade langsung berlutut di hadapan Shin.
dan mengungkapkan bahwa ia akan kembali menjadi tombak bagi Shin. Jelaslah Shin merasa nggak enak gitu. Langsung menyuruh Suede untuk bersikap biasa saja dan menganggap pertemuan ini hanyalah sekedar reuni. Tiba-tiba Suede bertanya kenapa Seni memakai pakaian seperti itu. Seni bilang ini baju favorit Shin loh. Jelas malu lah itu si Shin, soalnya takut jadi salah paham gitu. Nah, di sini awalnya Shin membahas kematian Girat sebagai pejuang sejati, dan setelah itu Shin memberitahu bahwa dirinya akan menuju tanah suci. Karena Suede akan ikut, Suede akan kembali dulu ke Klimon, lalu Suede akan datang menyusul. Nah, karena nggak ada lagi yang harus dibahas, Shin pamit pergi. Tapi sebelum pergi, Shin memberikan tombak Kirana Padu milik Suede. Ya, menurut Suede, tombak ini jadi terasa luar biasa, lebih jelasnya memiliki kekuatan yang lebih dari sebelumnya. Sontaklah Shin memberitahu bahwa kontrol mana yang ia miliki saat ini jadi semakin stabil. Makanya performa milik Shin saat ini naik hingga 50%. Nah, karena Shin ingin naik ke peringkat C, Shin mengambil misi di guild kota ini, dan Shin mengambil misi pembasmian para goblin. Tapi Koure pengen ikut itu karena saat ini ia sedang nganggur, sekalian mau memastikan pemulihan hutan Raulah akibat duel Shin dan Girat. Alhasil Koure dibolehkan untuk ikut, dan singkat cerita mereka mulai memburu goblin di hutan Raulah. Setelah itu, semuanya mulai mengecek pertumbuhan pohon yang ada di sini. Koure menyarankan untuk mencabut tanaman aneh yang tumbuh di hutan ini. Singkat cerita, Shin kembali ke guild melaporkan hasil buruannya. Tiba-tiba si resepsionis memberikan titipan surat untuk Shin dari Barluk, ketua guild Baileric. Jelas di sini Shin heran, ada apa ya? Kok tiba-tiba dipanggil ke istana? Ya, menurut Shin dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi ketika teringat pedang yang terlempar, Shin jadi panik dan akan menunda pertemuannya hingga naik rank dulu. Sontaklah Seni dan Tiara akan ikut menemani Shin. Sedangkan Koure tidak bisa ikut karena sibuk kerja dan tidak boleh meninggalkan negaranya. Nah, sebelum kembali ke kota Baileric, malam-malam Shin menemui Wolfgang. Ternyata keperluan Shin di sini hanya ingin memberikan peninggalan senjata milik Girat untuknya. Ya, di sini Wolfgang cukup terkejut karena setahunya senjata tersebut telah rusak sejak lama. Dan ternyata Shin adalah pembuatnya, dan saat ini sudah diperbaiki, malah telah disempurnakan, bahkan telah disetting agar bisa digunakan oleh Wolfgang dan keluarganya sesuai kehendak Wolfgang. Singkat cerita, esok paginya Shin dan kawan-kawan pamit pergi. Karena tidak mau berlama-lama, kali ini Shin menggunakan batu kristal teleportasi. Dan hanya dalam sekejap Shin sudah sampai di sebuah hutan dekat kota Baileric. Tapi di sini Shin menemukan sejumlah pasukan yang sedang mengawasi. Untungnya Shin menggunakan skill penyembunyian. Alhasil keberadaan mereka bertiga ini tidak ketahuan. Ya, menurut Seni, para pasukan kerajaan itu pastinya sedang berharap kuil bulan muncul lagi. Yang dimana orang-orang di sini memang sudah lupa bahwa kuil bulan itu merupakan bangunan portable sejak lama. Tiba-tiba Seni malah takut Shin akan hilang. Jadi malulah dia. Ya, di sini Shin memahami perasaan Seni, tapi Shin di sini jadi bingung. Lantas Tiara mengungkapkan bahwa seorang elf yang berumur panjang, kehilangan tuh merupakan sebuah penyiksaan, berbeda dengan menunggu. Intinya lebih baik menunggu meski tidak pasti daripada benar-benar kehilangan. Makin bingunglah itu si Shin. Tapi di sini Tiara malah menyindir Shin yang nampak nyaman kalau serius. Sontaklah Seni menegaskan bahwa Shin itu selalu serius kalau menyangkut hal-hal yang aneh. Hah? Positif. Ya, lanjut. Nah, ketika berada di guild seperti biasa, si kembar Selika menyambut Shin dengan hangat. Nah, di sini mereka tidak merasa aneh jika Shin dipanggil oleh pihak kerajaan, karena Shin bukanlah petualang biasa. Dan lagi-lagi Selika nampak judes melihat Shin yang selalu bawa ciwi cantik alias banyak ciwinya gitu. Sontaklah Shin membantah bahwa ia juga punya kenalan cowok, contohnya Wilhelm, bahkan pernah mengerjakan misi bersama-sama gitu. Langsung pada kagetlah semuanya. Itu karena Wilhelm merupakan petualang peringkat S terkenal kejam dan selalu mengerjakan misi sendirian. Ya, intinya mah aneh weh. Tapi menurut Shin, pendapat semua orang di sini tuh salah paham mengenai Wilhelm. Padahal Wilhelm tuh orangnya baik loh, cuman agak-agak wibu gitu. Wibu. Nah, lalu tak lama kemudian Shin diizinkan masuk ke sebuah ruangan khusus. Lantas Barluk memperkenalkan seorang penyihir bernama Arad Roy. Ya, Arad di sini merupakan seorang penilai. Nah, ketika Shin bertanya apa alasan kerajaan memanggil dirinya, Arad malah balik bertanya apakah Shin tahu soal pedang yang terbang hingga ke kamar putri kedua kerajaan Baileric. Ya,
Ya, pokoknya mah kejadian itu menyebabkan kehebohan besar di dalam kerajaan. Itu karena pedang yang menancap merupakan pedang setingkat legenda. Dan waktu kejadian itu bertepatan dengan Shin yang telah mengalahkan Skull Pass berlevel tinggi. Jelas panik lah itu si Shin, gak bisa bohong lagi. Nah, di sini Rad menjelaskan bahwa dirinya telah menyelidiki pedang tersebut dan yang ia temukan ada tersisa mana yang sama dengan batu permata Skull Pass yang dikalahkan Shin. Ya, intinya mah mereka yakin bahwa Shin lah yang telah melemparkan pedang tersebut dan perlu diketahui yang memanggil Shin ke sini adalah putri kedua bernama Rione. Dengan alasan karena tertarik insiden ini. Tapi Shin malah panik karena takutnya dihukum gitu. Jelas bukanlah. Nah, di sini baru kembali menjelaskan bahwa Rione pernah memburu Skull Pass. Dengan pengalamannya itu, ia meyakini bahwa Shin tidak sempat menahan diri alias kelepasan. Tapi di sini Shin jadi tambah bingung. Terus apa tuh kenapa Shin dipanggil? Bakal dijaga lo. Nah, setelah itu Shin kembali berkumpul dengan para Ciwi, lalu menceritakan pembicaraan yang tadi. Menurut Seni, pasti kerajaan berencana akan merekrut Shin, atau bisa jadi menyarankan pernikahan dengan bangsawan penting. Bener juga tuh. Ya, intinya menurut Seni, tiap negara saat ini sering bertindak agresif untuk memperkuat kerajaannya. Karena Shin begitu melas, Seni menyarankan bahwa Shin bisa menolak perekrutan dengan alasan tidak bisa meninggalkan party. Lalu untuk soal pernikahan, Shin bisa menolak dengan alasan sudah memiliki tunangan yaitu Seni atau bisa jadi Tiara. Jadi malu lah itu si Tiara. Lah ini si Yujuha malah ikut-ikutan mau jadi tunangan Shin. Jelas gak boleh lah. Kalau begitu nanti si Shin bakalan ditangkap FBI dong. Ya di sini Shin mencoba menjelaskan bahwa ini semua cuman pura-pura loh, bukan beneran. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Lah ini si Yujuha malah nanya, jadi nggak jadi kawin gitu sama si Seni. Jelas pada malu lah semuanya. Esok hari pagi pun tiba. Shin datang ke kerajaan seorang diri mengenakan seragam yang rapi. Di sini Shin langsung disambut Gadras dan langsung diantar menuju ruangan Rione. Lantas Shin iseng mengecek level Gadras yang ternyata merupakan salah satu pasukan terkuat di kerajaan ini berlevel 188. Nah, ketika bertemu dengan putri Rione, Shin agak terkejut gitu ya karena Rione di sini cukup frontal, bro. Bilang gak usah manggil putri dan gak usah bersikap formal gitu ya, hanya karena dirinya dari keluarga kerajaan. Sontaklah Rione langsung menunjukkan pedang yang terlempar sampai ke kamarnya. Di sini Shin berkata jujur bahwa pedang tersebut memang benar milik Skull Pass yang ia kalahkan dan pedang Shin hancur ketika beradu pedang dengan pedang tersebut. Tiba-tiba Rione bilang bahwa Shin sangat berbeda. Waduh, beda apanya tuh? Ya, menurut Rione, biasanya petualang yang baru muncul tuh merupakan orang yang terpilih dan ketika dianggap kuat pasti akan dipanggil oleh kerajaan. Di saat itulah biasanya orang yang dipanggil akan merencanakan pembunuhan. Intinya masih Shin dicurigai gitu ya. Tapi menurut insting Rione, Shin adalah orang yang aman. Ya, menurut Shin, istrinya Rione itu terlihat konyol karena beranggapan tanpa bukti gitu. Lantas Gadras menjelaskan bahwa Shin dianggap aman karena memiliki surat rekomendasi. Rione pun menjelaskan bahwa Seni takkan mungkin memberikan surat tersebut pada orang-orang yang berencana akan melakukan pembunuhan. Oh begitu ya, kukira insting beneran. Nah, kali ini Rione akan masuk ke pembahasan topik utama. Jelas di sini Shin panik karena ia sudah mengira akan diajak nikah. Tapi nyatanya bukan. Yang ada Shin malah diajak duel. Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan ada bapak-bapak sedang diikuti oleh sosok bayangan Don. Kembali pada Shin, saat ini Shin langsung dibawa ke tempat teleportasi dan langsung berteleport ke tempat arena duel. Ya, di sini Shin terheran karena tidak mengenal tempat ini. Lantas Rione menjelaskan bahwa tempat ini merupakan arena duel yang sudah ada sebelum insiden kejatuhan agung. Namun Rione masih belum paham sepenuhnya tentang tempat ini dari titik koordinatnya dan fungsi lain perihal tempat ini. Ya, karena nggak sabar untuk berduel, Rione menyuruh Shin untuk memilih senjata. Lantas Shin pilih pedang yang kecil saja, sementara Rione pilih yang gede. Waduh, ternyata Rione suka yang gede-gede ya teman-teman. Maksudnya apa bang? Jelasin bang. Siap. Nah, karena nggak mau berlama-lama, mereka berdua langsung memulai duel dan langsung beradu serangan. Dan di sini Shin terkejut ketika Rione melepaskan pedangnya hanya untuk menendang. Nah, untuk menghargai Rione, Shin meningkatkan sedikit statusnya dan kembali menyerang. Lantas agar sedikit berkeringat gitu ya, Shin menunjukkan skill memperkuat diri. Dan sungguh tidak disangka ternyata Rione juga memiliki skill yang sama. Bukan hanya itu, serangan Rione begitu kuat meski memiliki beban yang lebih berat.
Ya, di sini Shin agak terkejut gitu ya. Soalnya serangan barusan bisa membuatnya mati seketika jika tidak menghindar. Lantas karena pedang Rione itu sudah bengkok, Shin meminta mengakhiri duel ini. Dan untungnya di sini Rione cukup puas dengan membuktikan bahwa Shin adalah orang yang kuat. Jelas seneng lah itu si Shin. Akhirnya berakhir juga gitu ya duelnya. Tapi Rione tiba-tiba menawarkan Shin untuk bergabung dengan pasukan kerajaan, dan Rione di sini berjanji akan memberikan posisi yang menjanjikan. Jelas Shin di sini menolak dengan alasan dirinya lebih cocok menjadi petualang, dan untungnya Rione menerima keputusan Shin. Lantas Shin bertanya kenapa Rione membawa pedang Skull Face tapi tidak diuji kemampuannya. Ya, di sini Rione menjelaskan bahwa sudah menjadi tradisi seorang pria memberikan pedangnya sebagai lamaran, dan jika si pria itu selingkuh, pedangnya itu akan dijadikan sebagai saksi bisu memenggal prianya. Waduh, sadis amat ya. Ya, intinya di sini Rione ingin Shin memberikan pedang tersebut sebagai hadiah, dan soal yang tadi hanyalah bercanda. Tapi emang kenyataan bahwa pria memberikan pedang diartikan sebagai lamaran, dan di sini Rione tidak mau memaksa Shin untuk melamarnya. Namun Rione sangat ingin mendapatkan pedang tersebut. Jelasin bilang boleh, tapi cuma sebatas hadiah saja ya, bukan lamaran. Nah, di sini Rione akan mempersiapkan sejumlah uang untuk penggantinya. Shin bilang tidak perlu karena dirinya tidak butuh uang. Secara Shin kan udah banyak duitnya bro, kan dia udah punya koin emas di zaman dulu. Ya, alhasil Shin hanya meminta akses alias ingin dibebaskan mencari informasi di perpustakaan sihir mengenai tanah suci. Ya, awalnya Rione heran, namun Rione tetap menghargai keinginan Shin. Nah, karena nggak ada urusan lagi ya, mereka semua berteleport kembali ke istana. Namun sungguh tidak disangka ketika kembali, para penjaga sudah pada tepar. Yang ternyata semua itu ulah si pendeta yang kerasukan bernama Kardinal Geril. Sontaklah Gadras mencoba menyadarkannya, sementara Shin dan Rione tiba-tiba dipaksa berteleport. Ya, ternyata kini Rione dan Shin diteleport paksa ke tempat tanah suci Calkia. Dan di sini Rione masih terheran kenapa Geril menjadi gila seperti itu. Sementara Shin di sini sudah tahu bahwa Geril terkena sihir Charm dan Confusion. Namun Shin tidak menjelaskan pada Rione karena yang penting saat ini mereka harus mencari jalan keluar dari tempat ini. Lantas Shin mencoba bertelepati dengan Seni dan untungnya masih bisa terhubung. Ya, pokoknya mah di sini Seni sangat khawatir karena sempat tidak ada respon telepati dari Shin. Dan di sini Shin menjelaskan apa yang terjadi di sini dan yang terjadi pada Geril. Ya, menurut Seni, skill Charm dan Confusion merupakan sihir yang tabu, yang dimana jika kerajaan tahu ada orang yang menggunakannya akan dihukum eksekusi. Maka dari itu, Shin meminta Seni untuk mencari siapa yang mengendalikan Geril. Ya, sebenarnya bagi Shin untuk kembali ke istana sangatlah mudah, tinggal pakai saja sihir teleportasi gitu ya. Namun jika Rione tahu, Rione bakalan akan semakin mengejar Shin gitu. Maka dari itu, Shin di sini meminta Seni untuk mengatasi masalah di istana, dan Shin meminta Seni untuk bertemu di titik kota Palmer. Singkat cerita, Seni dan Tiera mulai berangkat menuju istana. Di perjalanan, Seni menjelaskan perihal keadaan Shin saat ini, dan di sini Seni ditugaskan untuk mengurus demon. Ya, di sini Tiera tahu bahwa demon itu merupakan monster yang tercipta dari miasma iblis. Lantas Seni menjelaskan bahwa monster demon berbeda dengan monster lainnya, yang dimana demon itu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, bisa menyamar menjadi monster lainnya, bahkan bisa menyamar menjadi manusia. Nah, semakin mirip wujud demon dengan manusia, bisa dikatakan kekuatan itu sangatlah overpower, sekelas Iblis Cone berlevel 300-400. Nah, agar tidak ketahuan memasuki istana, Seni menggunakan skill hiding alias mantra penyamaran tak terlihat dan tak terdengar. Ternyata skill tersebut digunakan untuk menyusup ke dalam penjara, yang dimana demon sudah ditangkap oleh kerajaan, dan saat ini Seni ingin mengecek demon tersebut. Para penjaga yang menjaga langsung tertidur dengan skill milik Seni. Alhasil Seni dengan mudahnya masuk ke dalam penjara yang mengurung demon, dan ternyata demon yang dimaksud adalah Geril. Ya, Geril di sini bercerita bahwa dirinya tidak bisa mengingat semua perlakuan jahatnya, termasuk menteleport sang putri. Lantas Seni menjelaskan bahwa Geril telah terkena sihir Charm dan memberitahukan sang putri masih selamat. Alhasil Geril yang sudah tidak merasa khawatir akan mudah bagi Seni untuk menghilangkan efek negatif. Tapi tiba-tiba, ya, untungnya Seni gercep menebas lengan si monster, dan ternyata monster inilah yang disebut demon yang telah mengendalikan Geril. Sontaklah si monster kembali menyerang, namun sayangnya semua serangan si monster ditangkis dengan mudah.
Nah, karena dirasa kalah dalam hal kekuatan, si monster ini mencoba membujuk seni, yang dimana para pejuang telah meninggalkan tempat ini dan para manusia di sini dipenuhi keserakahan dan korupsi yang merajalela. Intinya tidak ada gunanya seni berpihak pada manusia. Ya, seni di sini tidak terpengaruh dengan omon-omon si monster. Namun ketika si monster mengungkit masternya yang tega meninggalkan seni dan takkan kembali, seni sangat murka. Dan untungnya fakta yang terjadi, Shin telah kembali. Alhasil seni masih tenang dan menunjukkan pedang buatan Shin dan langsung memenggal si monster. Ya, di sini si monster baru sadar ternyata ras manusia tertinggi telah kembali. エレメントテイルにも負ける気がします。 Setelah itu Seni menghampiri sang raja yang sedang pada panik karena sang putri telah menghilang. Dan di sini sang raja begitu heran kenapa Seni membawa Geril yang telah dikurung di penjara. Nah, disinilah Seni menjelaskan semuanya termasuk perihal demon. Jelas mereka panik, namun mereka juga terlihat lega karena Seni mengabarkan sang putri masih selamat bersama Shin. Sontaklah Geril meminta maaf karena telah membuat kerusuhan di kerajaan ini. Dan untungnya sang raja memaafkan karena ini bukanlah ulah Geril. Lantas karena urusan di sini sudah selesai, Seni izin pamit pergi menuju kota Palmer. Nah, ketika berjalan, Tiara begitu terkejut ketika Seni menjelaskan bahwa dirinya akan pergi menuju benteng Palmer dengan cara berlari. Kembali pada Shin, di sini Rione memberitahu bahwa menurut info monster-monster yang muncul di Tanah Suci sangatlah kuat dan untungnya Rione membawa senjata Skull Pass. Tapi di sini Rione khawatir karena Shin tidak membawa senjata apapun. Shin bilang santuy aja, namun Shin bergumam di dalam hati bahwa ia takkan menunjukkan semua skillnya di hadapan Rione. Akan tetapi sepertinya situasi saat ini akan sulit jika tidak menggunakan kekuatan penuh. Nah, di sini Rione menjelaskan bahwa menurut info Tanah Suci ini memiliki 4 gerbang di setiap sisi. Namun ada satu pintu kecil yang merupakan mekanisme penutup dan pembuka gerbang. Nah, karena Shin tidak mau ribet, Shin ingin mencari jalan pintas dengan cara meloncati tebing tembok. Namun apa yang terjadi? Berkali-kali Shin malah berteleport ke tempat yang sama. Lantas Shin mencoba melompat dari sisi lainnya dan lagi-lagi Shin berteleport ke tempat yang sama. Waduh, ada apa ini? Kenapa bisa gitu? Ya, disinilah Shin baru teringat mekanisme gamenya yang dulu. Lantas Shin mengajak Rione ke suatu tempat dan benar saja Shin menemukan sebuah bola cahaya. Lantas Shin menjelaskan bahwa kota ini sudah didesain sebagai dungeon. Intinya dungeon ini berbeda dengan dungeon biasa. Dengan kata lain, Shin di sini harus melewati rute yang telah ditentukan, alias tidak ada jalan pintas. Lantas Shin maju duluan dan mengecek takutnya ada banyak monster ataupun jebakan. Dan dalam sekejap Shin datang kembali. Ya, menurut Shin, tempat yang diteleport tadi sangatlah aman, jadinya bisa dilewati oleh Rione. Tapi di dalam hati Shin bergumam jika ada monster pun pasti akan mudah baginya untuk membantai semua monster. Dan singkat cerita, mereka berdua langsung berteleport ke dalam reruntuhan Tanah Suci. Tiba-tiba muncul satu monster diselimuti miasma berlevel 531, wadaw. Dan tiba-tiba si monster menciptakan angin puting beliung. Sontaklah Shin menenangkan Rione, biar Shin yang akan mengurus sihirnya, sedangkan Rione bertugas sebagai eksekutor. Ya, di sini Rione terheran kenapa monster di sini serasa mudah dikalahkan, dan di sini Rione heran dari mana Shin mendapatkan pedang tersebut. Ya, pokoknya mah di sini Rione makin penasaran pada Shin dan makin tertarik pada Shin yang menyimpan banyak rahasia. Ya, lanjut. Ketika terus berjalan lagi-lagi mereka berdua menemukan bola cahaya dan langsung memasukinya. Dan tiba-tiba mereka berdua disambut monster Gil Slay berlevel 684. Nah, karena Rione sangat pede gitu ya, Rione langsung menerobos menyerang sendirian. Namun apa yang terjadi? Nani tsukonden da? Ya, ternyata slime tersebut terlalu kuat teman-teman. Bahkan bisa mengikat Rione hingga tak bisa bergerak teman-teman. Dan yang lebih parahnya lagi, slime tersebut mengeluarkan cairan yang bisa melelehkan apapun. Dan untungnya Shin gercep langsung menyelamatkan Rione. Waduh, hampir saja tuh. Hampir apanya bang? Jelasin bang. Bacot lu, kalau jelasin nanti kena koneng videonya sap. Ya, pokoknya mah di sini Shin meminta Rione untuk bekerja sama. Sontaklah Shin membakar si slime dengan api. Dan di saat itulah Rione menghancurkan inti slime-nya. Yang akhirnya slime yang biadab itu pun telah musnah. Ya, di sini mereka berdua jelas sangat senang. Namun Shin agak canggung loh, soalnya matanya itu kelilipan terus lihat melon sobek. Dan ketika sadar, Rione langsung malu. Waduh, ternyata baru sadar ya.
Lantas Shin memberikan sebuah baju ganti untuk Rione. Jeng jeng, wadaw. Ya, di sini Rione tidak menyangka kenapa Shin memiliki item baju seperti ini, alias baju ciwi siapa nih? Shin bilang cuman pinjam dari kenalannya. Nah, di sini Rione komplain kenapa Shin memberikan baju yang ketat begini. Langsung melirik lah itu si Shin ke anunya. Duh, mata lelaki ya. Bang, yang salah siapa bang? Mata lelaki atau ceweknya bang? Jelas yang salah cewek lah. Mata lelaki itu normal bro, melirik kayak gituan bro. Terus bang, kenapa Ciwi suka marah bang kalau dilirik bang? Ya kalau nggak mau dilirik, pakai baju yang bener aja, yang tertutup biar nggak dilirik. Pokoknya mah yang salah itu Ciwi, no debat, no debat. Ya lanjut. Nah setelah itu Shin menghubungi Seni, meminta izin pada Seni apa boleh Shin mengajarkan sihir penguat pada Rione. Itu karena Rione takkan sanggup melawan monster di sini jika hanya mengandalkan skillnya. Seni bilang boleh karena saat ini merupakan keadaan darurat. Lantas Shin mulai mengajari sedikit tiruan sihir penguat. Sontaklah Rione mulai mencobanya dan sungguh tidak disangka di sini Rione memiliki elemen api yang dimana ketika mengsebet memberikan efek terbakar. Di sini Shin menjelaskan jika pedang Rione adalah pedang biasa pasti akan auto hancur. Jelas di sini Rione merasa nggak enak gitu ya, telah diajarkan skill khusus yang belum orang tahu. Bahkan telah diberikan hadiah pedang legendaris tanpa ada timbal baliknya gitu. Nah, agar Rione merasa lega, Shin meminta satu permintaan, yaitu ingin Rione melindungi dan mensejahterakan rakyatnya sebagai anggota kerajaan. Shin, wakatta. Ya lanjut, singkat cerita mereka berdua telah tiba di sebuah gerbang yang tertutup telur monster. Tiba-tiba Shin merasakan tubuhnya tertarik sesuatu. Lalu tak lama kemudian telur monster mulai menetas yang ternyata berupa monster Griffin. Sontaklah ketika si monster menyerang, Shin gercep menghindari serangan sambil menggendong Rione. Ya sebenarnya di sini Rione bersyukur gitu ya masih bisa selamat. Namun situasinya itu loh bikin malu loh. Nah karena monster tersebut terlalu kuat, lagi-lagi Shin meminta kerjasama, yang dimana Shin akan maju sebagai umpan dan Rione akan membelakangi Griffin sebagai eksekutor. Nah, karena serangan Rione tidak mempan, Shin langsung maju dan langsung menghancurkan kepala si monster dengan sihir api. Ya, awalnya mereka senang karena pertarungan telah berakhir. Tapi tiba-tiba si monster kembali utuh. Alhasil mereka berdua langsung lari untuk membuat rencana lanjutan. Nah, di sini Shin kembali membuat rencana yang dimana Rione disuruh untuk menuju pintu mekanisme. Itu karena pasti di dalam sana ada mantra yang membuat si monster beregenerasi. Sedangkan Shin akan kembali menjadi umpan. Sontaklah Rione langsung bergegas. Dan karena Rione tidak melihat, Shin langsung mengeluarkan limit up dan langsung memengal si monster dengan ejet sekali. Namun lagi-lagi si monster beregenerasi. Sementara itu Rione sudah menemukan pintu mekanisme dan langsung memasukinya. Kembali pada Shin yang telah membunuh si monster sebanyak 30 kali. Dan tiba-tiba si monster memancarkan bola sinar di dadanya. Dan tiba-tiba lagi tubuh Shin seolah-olah ditarik. Sontaklah Shin langsung menyerang dan serangannya itu malah terserap. Tapi tiba-tiba entah kenapa tubuh Shin memancarkan sinar keemasan. Ya, di sini Shin tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Lantas Shin mencoba menyerangnya kembali dan benar saja si monster sudah tidak lagi beregenerasi. Alhasil Shin takkan menahan diri lagi dan Nah, setelah mengalahkan monster tersebut, Rione datang. Dan di sini kita tidak dijelaskan apapun. Yang dimana mereka berdua langsung berangkat menuju wilayah Pelmer, melewati gunung yang ada di depan sana. Sementara itu di sisi lain, Seni yang lagi istirahat begitu senang menerima kabar bahwa Shin telah berhasil keluar dari Tanah Suci. Namun ketika mendengar Shin akan berkemah berdua dengan Rione, Seni langsung panik, bilangnya masih nggak marah gitu ya. Namun di sini Seni mendadak ingin melanjutkan perjalanan. Waduh, cemburu tuh, itu kelihatan cemburu. 師匠、どうしたんですか？では行きましょう。今までよりスピードアップできますか？ Kembali pada Shin yang sudah membuat perkemahan karena hari mulai gelap. Seperti yang dikhawatirkan Seni, ketika Rione tahu bahwa Shin adalah orang yang kuat, Rione langsung nempel-nempel. Jelaslah Shin agak nggak enak gitu ya, soalnya anget, soalnya malu gitu. Namun Shin di sini nggak bisa berkata-kata karena Rione meminta Shin sejenak menjadi sandarannya dan berbicara akrab seperti ini. Karena Rione tidak pernah merasakan hal seperti ini, itu karena orang-orang di istana selalu berbicara formal dan hormat pada Rione.
なぜくっつく？本当に久しぶりだよ。には絶対見せられないな。芯は温かいな。Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sontak Shin langsung terbangun. Itu karena di depan sana terlihat segerombolan monster menuju arah Palmer. Ya, di sini Rione tahu bahwa segerombolan tersebut merupakan luapan yang dimana mereka tercipta dari akumulasi energi jahat yang melewati ambang batas. Dan kenapa mereka memilih menuju Palmer? Itu karena kota suci yang mereka lewati dilindungi Miss Garuda. Nah, karena luapan ini skalanya terlalu besar, Shin berencana akan sampai duluan di Palmer agar bisa melaporkan perihal ini supaya mereka lebih bersiap alias tidak terlalu soak. Dan singkat cerita, Shin telah sampai di kota Palmer. Di sini Rione akan bertugas memberitahu penguasa Palmer, sedangkan Shin akan memberitahu pihak guild petualang di kota ini. Singkat cerita, Shin melapor pada ketua guild bernama Baron. Ya, di sini Shin menceritakan soal luapan monster yang akan datang dalam beberapa hari ke depan. Namun sayangnya Baron kurang percaya dan akan memastikannya terlebih dahulu. Lantas Shin menunjukkan surat rekomendasi miliknya. Alhasil Baron langsung percaya dan siap akan mempersiapkan pasukan para petualang. 各ギルドの代表者に連絡をつけてくれ。どうかよろしく頼む。はい。 Nah, ketika keluar dari guild, Shin menemukan sebuah toko yang tidak asing di telinganya, yaitu toko Nyandarland. Dan kebetulan sekali Seni menghubungi Shin lewat telepati. Lantas Shin bertanya mengenai toko tersebut, namun Seni bilangnya tidak tahu. Tiba-tiba tak sengaja Shin bertemu dengan kenalan lamanya, yaitu Barret. Yang ternyata Barret di sini merupakan karakter pendukung pemain game lainnya alias temannya Shin. Lantas karena sudah lama tidak bertemu, mereka berdua berbicara di sebuah kedai. Ya, awalnya mereka berdua membicarakan soal luapan monster. Menurut Barret, itu akan mudah bagi Shin yang merupakan ras manusia tertinggi. Namun Shin sayangnya tidak bisa menunjukkan kekuatan aslinya karena ia sedang bersama sang putri kerajaan Baileric. Lebih jelasnya, Shin tidak mau jadi incaran sang putri ataupun kerajaan. Nah, di sini Shin iseng bertanya soal toko Nyandarland. Ternyata dugaan Shin benar, yang dimana toko tersebut merupakan milik Hibineko alias temannya Shin. Bahkan teman Shin yang lainnya pun ada di kota ini yang bernama Shadow dan Holly. Ya, pokoknya mah di sini Shin sangat heran kenapa mereka bisa hidup di dunia ini padahal di era game mereka bertiga itu sudah mati. Lantas Barret menunjukkan daftar para pemain yang masih hidup berada di dunia ini. Jelas di sini Shin tidak menyangka, namun hal yang paling mengejutkan di sini, para pemain PK alias player kill masih hidup dan berada di dunia ini. Ya, Barret menjelaskan bahwa Seni telah mengusulkan untuk mencari para pemain PK tersebut. Dan anehnya di sini Shin tidak diberitahu perihal itu oleh Seni. Ya, menurut Barret hal itu sama saja dengan pengkhianatan, yang dimana anak buah yang menyembunyikan rahasia dari tuannya pantas mendapatkan hukuman. Meski begitu, Shin tidak percaya kalau Seni berkhianat. Intinya pasti Seni punya alasan tertentu. Tiba-tiba Barret berkata bahwa tuduhan tersebut adalah candaan karena ia tahu sifat Seni yang setia mengabdi pada Shin. Setelah itu Shin berjalan sendirian di kota dan tidak disangka Tiere dan Yujuha telah sampai di sini. Sementara Seni katanya sibuk menyapa para petinggi di kota ini karena Seni adalah orang yang terkenal. Singkat cerita lagi, esok harinya Seni kembali berkumpul dengan Shin dan saat ini mereka semua akan bergegas menemui penguasa Palmer. Namun entah kenapa di sini Shin masih terbebani perkataan Barret yang kemarin dan saat ini bukan waktu yang tepat untuk menanyakan soal itu. Nah, setelah sampai di kediaman penguasa Palmer, mereka semua langsung membuat strategi perang untuk melawan para monster yang akan segera datang. Ya, intinya pasukan inti yang dipimpin Seni akan berada di garis depan dan akan dibantu oleh pasukan jarak jauh. Dan di sini Seni ditugaskan untuk melatih para pasukan termasuk Tiera. Ya, ketika sang penguasa bertanya mengenai para monster tersebut, Seni tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Itu karena situasi ini nampak seperti event di dalam game bagi Shin. 強力な個体が現れる可能性がある。そんなことが過去起きた記録は？イベントボス。 Singkat cerita, Shin dan yang lainnya pulang ke kuil untuk bersiap-siap menghadapi perang yang akan terjadi malam ini. Dan di sini Shin sudah mempersiapkan senjata andalannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Seluruh pasukan sudah bersiap di depan benteng untuk menyambut para monster. Di sini Shin tidak menyangka Rione yang merupakan seorang putri akan ikut berperang. Ya, pokoknya mah alasan Rione di sini hanya ingin menguji pedang legendaris pemberian Shin.
Nah, di sini tiba-tiba Seni mengungkapkan bahwa dirinya ingin berbicara sesuatu setelah perang ini berakhir. Lalu tak lama kemudian rombongan para monster mulai terlihat. Di saat itulah mereka langsung disambut dengan sihir Seni yang sangat edan. Oh, edan banget ternyata ya ini si Seni. Namun sayangnya Seni hanya bisa menggunakan sihir tersebut cuma 1 kali. Alhasil monster rombongan kedua diatasi oleh Shin yang paling OP. Wadaw, OP banget nih. Ya, bukan hanya Shin, Tiara pun ingin unjuk gigi melemparkan anak panah yang memiliki ledakan yang sangat edan. Nah, kali ini Rione mulai unjuk gigi membantai para monster dengan sebetan pedang legendaris. Tapi tiba-tiba muncul sosok monster yang lebih kuat. Di saat itulah Wilhelm datang membantu. Bahkan Lasia pun datang membantu sebagai support pemulihan mana bagi Tiara. Nah, untuk mempercepat mengakhiri perang ini, Shin menunjukkan jirah khususnya agar tidak dikenali oleh orang lain. Dan Shin menunjukkan pedang terkutuk yang telah ia siapkan untuk membunuh demon yang mengendalikan para monster di sini. Singkat cerita, setelah demon dimusnahkan, penguasa Palmer mengadakan pesta perayaan dan di sini Shin begitu bete karena pengen langsung pulang. Namun seketika hati Shin langsung bahagia ketika melihat Seni yang begitu cantik mengenakan gaun pesta. Apalagi ketika menghadiri pesta, Shin menjadi bahan sorotan karena menggandeng 2 ciwi cantik ras elf. Serah. Tiba-tiba Rione datang menyapa. Jelas di sini Seni penasaran sedekat apa ya hubungan Shin sama Rione. Jelas panik lah itu si Shin karena Seni terlihat cemburu. Yang dimana Seni menganggap bahwa Shin dan Rione sedang PDKT-an. Lantas Seni langsung izin pergi makan. Nah, Tiara yang memahami sikap Seni langsung mengajak Rione untuk berbincang dan menyuruh Shin untuk ambil minuman. Yang padahal mah Shin mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Seni di luar tanpa Rione. Nah, disinilah Seni ingin membicarakan sesuatu dengan Shin, yaitu perihal omongan Barret. Dan di sini Seni ingin jujur pada Shin kenapa ia menyembunyikan perihal player kill. Ternyata Seni tidak mau melihat Shin seperti yang dulu, yang dimana Shin begitu muak dengan mereka hingga bersikap dingin bahkan menjauh dari semua orang. Intinya Seni tidak ingin hal itu terulang kembali, dan entah kenapa di sini Seni menangis tidak mungkin bisa menggantikan dia. Waduh, dia siapa tuh? Sontaklah Shin langsung memeluk Seni dan berkata maaf. Shin sangat menyadari jika dirinya berada di posisi Seni pasti akan melakukan hal yang sama. Maka dari itu Shin berharap Seni tidak menyalahkan diri sendiri. Dan Shin saat ini sangat bahagia karena masih bisa bertemu Seni di dunia ini. Nah, untuk soal pengkhianatan Shin takkan menghukum Seni. Namun Shin menegaskan pada Seni untuk jangan lagi merahasiakan apapun di antara kita. Lantas Seni ingin bertanya sesuatu yang sejak lama ingin ia tanyakan, yaitu apakah Shin masih mencintai Marino? Sekilas Shin jadi teringat wajahnya, dan Shin menegaskan bahwa perasaannya itu takkan pernah berubah. Sontaklah Seni langsung mencium Shin, lalu menegaskan bahwa dirinya takkan pernah menyerah karena Seni sangat menyukai Shin. Alhasil film pun ditutup dengan persaingan 2 ciwi yang siap memperebutkan Shin. Dan di sini Shin sangat menyadari masih banyak misteri kenapa orang yang dulunya mati hidup kembali di dunia ini. Maka dari itu yang perlu dilakukan Shin saat ini, Shin akan tetap hidup menjalani hidup dengan semestinya di dunia game ini. Tamat ending yang bikin greget. Aduh, masih banyak misteri yang belum keungkap, bro. Jujur ya, ini kisahnya lumayan seru, tapi ada satu hal yang bikin kecewa. Kenapa ya makin sini gambarnya itu makin aneh, bro? Atau cuman perasaan gue saja gitu ya? Tapi nggak apa-apa lah. Semoga aja ya kalau ada season 2-nya nanti anime ini dibuat lebih bagus lagi gitu, bro. Nah, pesan apa sih yang kalian dapat dari anime ini? Menurut gue ya, anime ini mencoba mengingatkan bahwa ketenaran tidak selalu membuatmu bahagia. Karena bahagia itu sesederhana gitu ya. Sesederhana memetik jambu di halaman tetangga. Ya jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.